hari ke depan pengen main betul Mbak ini karena COVID-19 agak susah-susah juga. Iya. Nih udah ada beberapa orang, ada Mbak Dias. Ya, apa kabar Mbak Dias? Di mana Mbak Dias posisinya? Ada Mbak Ovi, ada Linda. Jelas nggak ya suaraku? Ya, jelas saudara. Assalamualaikum. Salam kenal Mbak Santi. Salam kenal Bun. Sama-sama di Riyadh ya kita sebenarnya. Linda, iya. Belum, ya. Belum pernah ketemu kita ya. Iya, belum. Oh, bentar. Oke. Ya. Belum ya? Belum pernah ketemu. Assalamualaikum. Iya. Mbak Dara, Mbak Santi, dan Mbak semua. Saya Ovi dari Al-Khobar. Oh, Al-Khobar ya. Dari Iya. Khobar. Khobar, iya. Mbak Dara sering ke Khobar. Jadi bisa silaturahmi. Assalamualaikum. Jadi bisa silaturahmi sama teman-teman yang lain ya. Nggak cuma orang ya. Siap. Salam kenal ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak. Ini formatnya sih kelas ngobrol-ngobrol ya, San ya. Kita. Siap, Mbak Dara. Jadi sharing sesama ibu-ibu ini judulnya. Kalau mau ada yang mau ditanyain langsung aja. Siap. Insya Allah. Bisa kita mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan. Jadi di balik di balik wabah ini ada blessing in disguise kalau kata orang-orang barat bilang kan. Ada banyak manfaatnya. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi jadi banyak bisa belajar. Ya nggak? Ngerasain gitu nggak ya, ibu-ibu semua? Ya, setuju Mbak, setuju. Ini kalau nggak ada COVID udah pada mudik semua, udah mana tahu. Udah biasanya udah lost contact 2 bulan, nggak kenal. Iya, benar. Nanti Tapi September baru COVID, kita ketemu lagi gitu ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau katanya sih, Muslim itu apapun harus disyukuri. Semua ada baiknya. Kata-kata mutiara dari teman saya itu. Semua ada baiknya. Alhamdulillah, baikannya hari ini kita bisa berkumpul sini, bisa sharing, dengerin ceritanya Mbak Santi, gimana usahanya, tips and triknya supaya anak-anak itu mau baca. Sekarang kan agak susah ya, karena udah kita saingan sama gadget. Iya. Ya? Banget ya. Kayaknya dulu masih mungkin 10 tahun lalu masih agak gampang dengar membuat anak suka buku. Kalau sekarang itu udah mungkin yang dulunya suka bisa jadi gak suka. Ada nggak ngerasain yang kayak gitu? Betul. Dulu anakku suka baca, sekarang malah berkurang. Sebelumnya tapi aku mau bacain dulu profilnya Mbak Santi biar makin kenal sama profilnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Namanya lengkapnya Mbak Santi Martalia, ibu rumah tangga yang menulis. Wah, hobi membaca, menulis, memasak. 3 anaknya duduk di kelas 7 SD, SMP ya, ini udah ya, 7 SMP, 5 SD, dan 3 SD. Sebagian karya bisa dijumpai di Goodreads atas nama pena. Oh, Mbak Santi ini kita berarti nggak bisa nyari Mbak Santi Martalia ya? Nggak ada. Malah nama tenarnya Konita Musa, ibu-ibu. Konita Musa, nama tenarnya Mbak Santi. Mbak Santi juga punya blog parenting, bisa diakses di santimusa.com. Sekarang beliau domisilinya di Riyadh, Arab Saudi. Nah, rumahnya di Grand Depok City. Ibu-ibu kalau ada yang mudik ke Depok, bisa nih kali ketemuan kalau pas bareng ya. Kopdar. Nah, selain itu Mbak Santi juga punya bukunya dari judulnya aja keren. Bisa didapatkan, bisa didapat di, aku ngecek di Play Store ya, Mbak Santi ya? Dijual di Google Play Store ya? Iya. Iya. Judulnya seperti yang di flyer,
Jumpalitan menjadi mama keren. Ya itu soalnya kan kalau perempuan itu kan bingung duluan Mbak Dara mau jadi ibu karir dulu atau anak dulu kan gitu. Udahan jadi ibu rumah tangga ternyata nggak mudah juga. Iya kan nggak hasilnya nggak kelihatan gitu. Gunjingan juga banyak. Jadi makanya jumpalitan gitu ya. Iya. Yang paling susah itu memang perempuan struggling di rumah. Perempuan tapi pengen punya jati diri gitu Santi ya. Iya. Pengen punya apa ya? Sebenarnya bukan jati diri sih ya. Biasanya ibu-ibu tuh pengen apa ya? Bukan ibu-ibu aja, setiap manusia tuh mungkin pengen pencapaian aja. Apa ya, semacam apa yang sudah kita kerjakan itu terukur gitu. Mungkin akan lebih bisa diterima pilihan-pilihan perempuan itu mau di rumah mau enggak gitu. Kalau di buku itu seperti itu. Tapi menghasilkan gitu ceritanya ya, walaupun di rumah. Iya, bukan dalam bentuk materi. Bermanfaat. Ya, manfaat, iya. Jadi semacam perempuan mau bekerja atau enggak itu yang penting enggak mengalami suatu frustrasi eksistensial gitu. Bukan eksis mau ini loh gua eksis itu bukan, tapi semacam makna dalam hidupnya itu terpenuhi. Jadi apapun pilihannya itu kalau orang Jawa bilang itu mantep gitu, sudah nggak goyang lagi gitu. Apalagi cuman jadi omongan orang itu udah nggak ngefek lagi buat dia gitu. Karena kan kayak kalau di psikologi kan ada namanya teori Maslow juga ya, eksistensi diri itu kan salah satu kebutuhan hidup ya. Hierarki Maslow. Ada. Tapi ini lebih mengacu kepada psikologi modern, psikologi eksistensial. Jadi bagaimana bahwa manusia pada umumnya, ini ibu rumah tangga pada khususnya di buku itu atau perempuan yang bekerja itu lebih bisa memaknai aktivitasnya gitu. Bukan sekedar menjalani aktivitasnya kemudian masih merasa tidak puas dengan apa yang dipilihnya gitu. Misalnya bekerja, aduh kayaknya di rumah tangga enak deh. Terus yang di rumah tangga juga gitu, aduh kayaknya kerja enak gini-gini. Jadi ya terjadilah membuar itu yang gak penting-penting itu. Saling iri. Rumput tetangga lebih hijau, Mbak Santi. Ya itu. Karena nggak bisa memaknai hidupnya sendiri, ya betul-betul. Wah ini kayaknya ada harus ada topik khusus lagi sendiri nih tentang memaknai hidup sebagai ibu rumah tangga. Hari ini kita mau ngomongin dulu tentang literasi buat anak. Aku begitu ketemu Mbak Santi tuh aku seneng banget karena aku seneng sama penulis-penulis. Aku seneng sama penulis lebih daripada aku kayaknya seneng sama artis. Jadi aku seneng banget waktu itu ketemu Andrea Hirata di pesawat itu, kayak aku seneng ketemu artis siapa gitu. Nah, jadi begitu ketemu Mbak Santi, aku juga ketemu penulis. Padahal saya yang ngefan Mbak Dara, soalnya homeschooling itu berat. Mimpi yang belum terwujud. Saya udah sekolah tapi sekarang, Santi. Anak-anak. Sekarang iya. Kita balik ke ini. Bagaimana membuat anak minat membaca. Itu Santi awalnya dari mana? Dari anak umur berapa itu ceritanya? Ada 3 ya sekarang? Ya, betul. Kalau saya alhamdulillah kalau anak-anak itu sudah suka membaca Mbak Dara. Jadi memang dari kecil itu kita memang punya kebiasaan di rumah, tidak by system atau tidak direncanakan juga, cuman memang mindset sebagai orang tua sendiri bahwa membaca itu suatu kebutuhan gitu. Sama seperti misalnya sederhananya nih sederhananya kalau bisa dianalogikan itu kayak ngelap makanan deh Mbak. Misalnya kayak kita ada makanan nih di baju, ya kan? Di baju. Orang yang nggak peduli itu langsung sok kan gitu. Terus atau pakai makanan di mulut misalnya, nggak peduli langsung pakai tangan seret atau gitu. Intinya kan hal seperti itu kan kelihatan kayak berbeda dengan misalnya kita ambil tisu atau napkin, kita lap di mulut,
seperti itu. Itu kan semacam well mannered gitu. Sama kayak orang membaca kegiatan membaca, bahwa membaca itu sesuatu yang menjadi spontanitas gitu, ketika kita membutuhkan rasa penasaran kita butuh dituntaskan dengan mungkin sekedar kalau anak-anak ya, mungkin melihat buku-buku yang menarik, terus kemudian kita pancing dengan cerita-cerita menarik sehingga pengen membaca buku. Itu kita katakan sebagai suatu budaya yang menjadi refleks seorang anak gitu, sehingga dia menjadi well educated person atau children gitu. Jadi sebenarnya itu merupakan pembiasaan. Jadi kalau sudah biasa pakai tisu atau napkin gitu untuk mengelap makanan, taruh di sini, nggak langsung begini atau bagaimana, ignoran gitu. Ketika anak melihat, oh saya kok nggak bisa ini ya, Bun, tomcat itu apa sih misalnya, kita cerita, kupu-kupu itu apa sih gitu. Sehingga dia refleks, dia adalah ini ada buku tentang kupu-kupu, dia langsung pengen ambil, dia langsung pengen baca. Itu kayak pembiasaan itu aja. kan itu dari kita kecil. emang maunya pengennya kayak gitu ya Santi ya, pengennya si anak ada buku sama gadget yang diambil buku gitu loh. Tapi untuk bagaimana start awalnya itu supaya anak-anak merasa kayak alami membaca itu, sama kayak ngelap mulut, sealami itu. Iya. Jadi kita itu di rumah memang nggak ada anak-anak bebas pegang gadget, Mbak. Itu memang sudah, artinya begini, gadget sendiri dalam zaman sekarang ya, Mbak ya, gadget itu bukan suatu rintangan sebenarnya, bukan suatu hambatan, tapi challenge, lebih ke challenge. Bagaimana kita memanfaatkan gadget itu di jalan yang benar. Karena banyak juga sebenarnya dalam gadget itu buku-buku dan juga bacaan yang bermanfaat. Jadi satu contoh aja, di YouTube itu banyak sekali channel yang membicarakan Pickbook dan sebagainya. Ada film-film edukasional itu juga banyak di YouTube sebenarnya. Terus juga ada channel-channel khusus atau website khusus yang itu sebenarnya berisi buku-buku anak. Bahkan digital library sekarang juga bisa kita unduh, itu isinya juga literatur-literatur yang bisa dipakai anak. Jadi challenge-nya gadget itu justru di orang tua sebenarnya. Sekarang kan bukan normally kita harus bahwa buku itu bentuknya fisik, itu kan juga sudah enggak ya, ada transformasinya juga gitu. Cuman masalahnya memang challenge-nya buat orang tua itu, mereka ketika buka YouTube, mereka ngebuka apa nih gitu. Cuman Minecraft doang gitu, Roblox doang gitu kan. Tapi beberapa channel yang mungkin bisa jadi alternatif bahwa memanfaatkan juga kan kuota, kita udah langganan dan sebagainya. Karena harga buku sendiri secara cetak sekarang juga bukan hal yang murah gitu. Gitu Mbak. Jadi gadget itu sebenarnya lebih kepada tantangan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi bukan jadi sebagai tetap hambatan. Membaca, cuma medianya sudah berubah sekarang ya. Betul. Kegiatannya tetap membaca dengan media yang berubah. Nah, itu awalnya kalau saya boleh flashback, nanti mulai dari misalnya anak dari bayi udah mulai dibacain atau gimana tuh? Cerita awal mengenalkan anak ke buku. Oke, saya tuh mengenalkan ke buku ya memang fisik buku lebih saya pilih saat ini karena saya kan belum punya aplikasi yang nggak ada efek radiasi ya Mbak ya, kayak Kindle atau apa yang kemarin dari Cina itu ya Mbak ya. Jadi saya memang prefer untuk anak-anak lebih aman buku cetak karena selain dia nggak ada radiasi juga bisa lebih nggak terdistraksi gitu loh. Ada satu buku, kalau game kan dia, kalau YouTube ke gadget itu kan macam-macam ya, terdistraksinya macam-macam. Jadi sejak kecil itu memang saya tidak membiasakan anak memegang gadget. Adapun gadget itu peraturannya adalah waktu-waktu tertentu dengan izin atau Sabtu Minggu biasanya kalau di Jakarta, di Indonesia, kalau di sini libur doang. Nah, bagaimana cara membantu anak itu untuk menyukai baca itu sebenarnya kalau saya flashback lagi tuh Mbak ya, teori-teori itu nggak saya dapat. Tapi setelah saya baca lagi nih, baca teori-teori psikologi,
itu ternyata sebenarnya ada banyak hal yang saya, mungkin ibu-ibu juga sudah lakukan, tapi ada juga yang enggak dilakukan. Misalnya ketika kita memiliki keyakinan bahwa anak itu diajari membaca, itu sejak kecil kita bacakan buku cerita, yaudah kita bacakan gitu. Kita berharap dengan kita hanya membacakan, misalnya duduk, bedtime stories, kita baca buku, pada suatu hari bla 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 baca, udah selesai tamat. Bagus nak, bagus, tidur. Mungkin sebagian orang tua mungkin seperti itu. Jadi turit, hanya membacakan saja gitu. Oh, jadi proses awalnya adalah membacakan buku untuk anak, ya, proses awal. Iya, kebanyakan mungkin seperti itu. Tapi proses awal yang pertama yang saya alami itu adalah membaca bersama anak. Membaca bersama anak, Mbak. Jadi kalau misalnya ini sebuah buku nih, kalau kita hanya turit, itu kayak apa namanya, semacam aktivitas untuk diri kita sendiri, dan kita itu nganggap anak itu mendengarkan selesai. Tapi kalau read with children itu, with anak-anak itu sendiri, itu melibatkan proses membaca anak. Contohnya, kalau misalnya kita membaca sebuah buku nih, ibu-ibu kan mungkin luput, misalnya ini ada sebuah buku, ini ada gambarnya, ini anak-anak, ini covernya misalnya, untuk anak-anak kecil itu, kita ajakin sekalian untuk mencintai buku gitu, bukan untuk mendengarkan buku. Misalnya, ini kira-kira ceritanya tentang apa ya, gambarnya seperti ini. Jadi terlibat proses dengan anak ketika mengajarkan. Terus kemudian kita baca judulnya, wah ini judulnya misalnya anak ayam yang ditinggal induknya, misalnya itu apa ya, kira-kira ayamnya kenapa ya. Jadi kita ajak dialog juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalau ada suatu teks gitu ya, misalnya teks itu misalnya saya langsung ke praktek tadi. Misalnya ada teks begini. Ani menyukai buah. Di rumahnya selalu ada buah. Di meja itu sekarang ada banyak buah. Misalnya apel, mangga, jeruk, seperti kesukaan Elis. Nah, jadi nama anak kita disebut. Padahal di teksnya nggak ada itu misalnya. Oh, jadi kayak dilibatkan anak ke dalam cerita. Oke, ya, menarik. Dimasukkan. Jadi anak itu berkegiatan bersama, bukan kayak semacam kita dikte untuk mendengarkan, bukan. Itu membuat mereka juga mencintai buku dari awal karena terlibat prosesnya. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi memang hal-hal itu, segala proses pengenalan pada anak itu mengajak anak itu sendiri masuk ke dalam cerita dan sebagainya. Kemudian nanti kalau ketika membaca buku, nah ini yang penting untuk kita aware, anak kita ngerespon nggak? Gitu. Ada yang mungkin baca buku, ketika kita baca buku anaknya gini, loh nanti si itu ini ya, nanti si itu ini ya. Terus kita kesel, bentar dong bunda biar selesai baca buku. Karena pikiran bundanya mungkin tersetel begini. Yang penting ini buku dibacakan selesai, kata ahli, bedtime stories, saya sudah mengerjakan tugas, udah selesai, kita tidak. Yang penting tamat. Iya, bukan begitu. Jadi kalau anak sudah bertanya, itu artinya sign, tanda bahwa mereka mendengarkan, bahwa mereka sudah masuk ke dalam proses membaca bersama. Ya akhirnya kita stop dulu. Justru untuk menjelaskan ke anak. Memang kan rewel sekali, tapi justru prosesnya di situ. Jangan sampai juga malah pengennya kita ngasihin baca buku, ternyata baca buku nggak enak, dimarahin mama terus, seperti itu ya. Karena mamanya ngejar target, dipikir itu bagian dari proses membaca gitu. Anaknya kesel. Mamanya pengen listnya panjang. Iya, begitu. Jadi proses itu pelibatan penting gitu kalau mengenalkan buku dengan anak sejak dini gitu. Jadi dibuat seinteraktif. Jadi prosesnya dua arah kalau bisa dibilang ya. Tidak cuma sekedar kita bacain, tapi ajak anak masuk ke dalam ceritanya. Kan Santi kan psikolog nih, kalau kita bisa bilang. Ada nggak teori-teori psikologi yang berkaitan sama dengan tema kita ini? Ada nggak yang Santi melakukan itu karena ada dasar psikologinya? Seperti itu. Iya, jadi begini, kalau dalam proses membaca sendiri, sebenarnya itu
saya baca literatur sebuah buku ya, Mbak. Jadi yang namanya membaca itu sebenarnya pertama itu bukan kita harus seperti kutu buku yang book oriented gitu, nggak bergaul, terus rambut gondrong, nggak mandi misalnya buku-buku terus baca-baca. Bukan gitu maksudnya kalau baca buku itu. Memang baca buku itu adalah proses ketika kita merasa memerlukan sebuah pengetahuan gitu, sebuah jawaban gitu, sebuah hal baru yang kita pengen tahu, kita tergoda dan kita membaca, terus kita terbiasa membaca literatur, goalnya seperti itu sebenarnya membaca. Jadi bukan tiap hari, tiap saat selalu membawa buku, tidak. Apalagi kan anak-anak juga banyak sekali yang harus dikerjakan. Jadi nggak harus jadi kutu buku, istilahnya begitu kalau dalam psikologi sendiri. Artinya ketika anak itu ketika mengerjakan PR atau mengerjakan apa, dia bisa membaca bukunya sendiri, membaca buku bacaan dari textbook, betul, textbook tanpa kita bantu bahkan. Itu adalah mereka itu sudah menyukai membaca, kegiatan membaca. Itu sebenarnya kalau goal dari membaca buku sendiri. Nah, bagaimana menciptakan itu? Dari suatu penelitian yang saya baca, Mbak, di Psychology Today Journal itu sebenarnya justru tidak ada pelajaran khusus membaca buku, itu tidak ada. Misalnya masuk kelas diajari kita membaca buku adalah sebuah seperti kita mengajari seolah-olah anak kita akan ngerti bagaimana membaca, bagaimana kita bisa mengerjakan kimia atau fisika, memiliki target itu nggak bisa. Jadi membaca itu bukan seperti itu. Jadi memang para ahli sendiri, maksudnya yang pakar sendiri ketika melihat anak-anaknya atau kerabatnya dan sebagainya itu membaca, dia itu malah bingung kalau ditanya, gimana kok anaknya bisa membaca sih? Wah, anaknya profesor sih pasti diajarin gimana. Nggak begitu, memang justru mereka nggak ngajarin gitu. Jadi itu tuh semacam circumstance, semacam sebuah rumah yang sudah terbiasa dengan budaya literasi saja gitu. Berarti jadi yang paling penting harus dari kitanya dulu dong, Santi. Betul. Jadi dia bisa melihat kita ya. Betul. Misalnya gini, di rumah sudah ada buku, orang tuanya memiliki kebiasaan membaca buku. Kemudian ketika berinteraksi dengan anak, ini bunda kok susah ya gini, coba deh kamu baca buku, atau misalnya kita ngambil buku. Nah ini misalnya dia ada belalang, coba buku textbookmu mana, kita baca bareng. Itu tuh sudah budaya gitu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika orang tuanya itu nggak suka buku. Kan nggak mungkin juga kita lepas gitu kan. Maksudnya kita juga pengen, yaudah anak saya jangan kayak saya, kan gitu. Masih bisa ya, masih ada harapan ya. Masih. Artinya justru ciptakan circumstance untuk ke arah itu. Jadi kita mencari komunitas, bisa. Terus kita menyediakan fasilitas dan menyediakan buku-buku untuk anak-anak kita gitu, Mbak. Jadinya memang bisa dibangun, tapi bukan sesuatu yang diajarkan. Artinya tidak strictly bahwa how to-nya itu nggak ada memang. Hanya nggak sealami anak-anak yang ibunya juga membaca ya. Betul ya. Justru kalau misalnya kita saya kan terjadi tuh di dunia baca sendiri kan ada kayak reading war gitu loh. Misalnya kayak ini anak itu kita baca dulu apa ngomong dulu sih yang betul, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita belajar fonik dulu atau langsung comprehension atau whole language gitu. Kayak gitu-gitu tuh memang ada war-war semacam itu, tapi itu bagi para peneliti bacaan itu semua nggak penting war-war seperti itu. Yang penting adalah pembiasaan, terus aplikasinya gitu loh. Bahkan mau duluan fonik atau whole language untuk comprehension, maksud whole language itu susunan satu kalimat itu mana aja duluan nggak apa-apa. Yang penting justru budayanya, pembiasaannya itu. Karena memang anak-anak sendiri itu secara alami kan mereka mengembangkan
kognisi, mengembangkan bahkan fisik otaknya dan sebagainya. Jadi pembiasaan dulu lah, nanti soal perkembangan baca itu akan mengikuti. Jadi beberapa ahli yang saya baca itu justru perdebatan mana duluan itu enggak perlu diambil hati itu. Sama kayak ibu-ibu mau bekerja atau enggak itu bukan poinnya gitu. Gitu Mbak, kalau saya. Poinnya adalah bagaimana si anak mencintai buku dengan pembiasaan. Tapi kan tadi Santi bilang kalau orang tuanya nggak suka, nggak apa-apa, masih bisa diusahain. Cuman yang jadi masalah kalau anaknya masih kecil. Itu mau nggak mau dong kita harus terlibat. Ya. Iya betul, intervensi kalau masih kecil di mana-mana dalam dunia psikologi kayak juga. Kalau belum bisa membaca gitu. Iya, tadi Mbak, reading with children gitu, bukan reading to children gitu, enggak. Itu memang ada intervensi. Jadi memang dibiasakan membaca, misalnya kitanya nggak bisa baca atau males banget, tapi demi anak katakanlah bedtime story kita banyak. Ya kursus lah how to read aloud gitu misalnya bagaimana. Oh, nyampe ada itu kursusnya kan itu. Ada kursusnya, ada kursus banyak kok sekarang Mbak, read aloud. Bahkan sekarang kan dongeng juga ya. Dongeng itu sebenarnya konsep bentuk lain dari read aloud aja sih. Tapi itu bagus banget menstimulasi anak. Tapi yang penting itu tadi ajak anak terlibat dalam prosesnya itu memang akan berpengaruh sekali gitu. Buat awalan misalnya, ada rekomendasi nggak buku-buku buat anak yang menarik? Oh ya Kak, jadi gini, saya kebetulan kan belum menelurkan buku, tapi saya berada juga dalam komunitas pembaca buku Mbak ya. Terus juga saya coba bikin buku kan, video buku itu di YouTube. Buku itu kita nggak perlu khawatir rekomendasi, karena masing-masing buku itu ketika seorang penulis buku itu menulis buku, itu banyak sekali itunya Mbak, ketentuan-ketentuannya. Kita kalau bisa storyboard gitu. Kita kalau mengistilahkan itu storyboardnya itu mulai dari usia, terus kemudian kemampuan target-target perkembangan psikologinya itu sudah tertulis semua. Jadi kalau kita membaca buku usia 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun itu sudah ada umurnya sendiri. Misalnya contoh kayak seperti mungkin penulis buku hanya ngikutin ketentuan-ketentuan nulis buku anak ya, tapi saya juga yang pernah belajar psikologi itu matching gitu Mbak sama teori psikologi perkembangan. Ini contoh misalnya buku anak nih usia 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 5 tahun aja mereka masih klasifikasi ya bahwa anak kecil umur 2 sampai 4 tahun itu mereka suka banget buku yang wajahnya fokus besar ya, sebagai center seperti itu memang mengikuti proses kognitifnya Mbak. Mereka memang akan susah mencerna sesuatu yang complicated, jadi harus besar, terfokus dengan penalaran yang sederhana begitu, jadi langsung eye-catching. Nah itu sudah diaturkan sebenarnya, itu sesuai dengan, jadi kayak rekomendasi banyak. Jadi nah, kita bisa dapat guideline seperti itu di mana? Misalnya di Google apa? Saya belum pernah, kan saya dapatnya di komunitas penulis anak, buku anak ya Mbak, jadi saya belum pernah tahu ya apa di Google bisa, tapi ada guideline-nya seperti itu ada. Jadi mulai dari usia, terus jadi mereka klasifikasi sampai halaman juga berpengaruh halaman itu. Maksudnya daya tahan anak dalam membaca itu berapa halaman itu akan berbeda. Cukup misalnya usia 4 tahun, 2 sampai 4 tahun tuh cukuplah berapa halaman, nggak boleh lebih dari sekian halaman tuh ada. Mungkin selama ini bukan anaknya yang nggak suka membaca, tapi kitanya yang salah ngasih bacaan ya. Betul. Dengar dari ya. Memang harus dilihat umurnya Mbak, usianya juga. Terus kita juga memang harus ngikutin memang jadi ibu itu susah. Nah itu dia. Jadi ibu itu memang harus kerja keras gitu. Nggak bisa jumpalitan. Betul, memang karena memang grade usia aja kita harus perhatikan kan. Makanya kadang saya ibu rumah tangga gitu. Tapi anaknya nggak bisa ngapain karena dia ngurusin diri sendiri kan. Padahal ibu rumah tangga itu berat banget ya, termasuk buku anak harus dipilih gitu kan. Terus kemudian mungkin terbit, belum lagi nilai-nilai yang dianut orang tua kan. Ada buku yang mungkin saya nggak setuju nilai ini misalnya. Setuju nilai ini gitu.
ya semacam itulah, memang harus dipilih betul-betul, Mbak. Berarti kayaknya kita harus bikin komunitas ini, Santi. Bersama Membaca. Santi. Baca buku. Supaya bisa dapat guideline-nya ya. Kalau dari Iya. Zoom ini doang kan kayaknya nggak cukup ya. Nggak bisa detail kita belajarnya. Insya Iya. Allah. Jadi ada ide aku bikin sesuatu setelah ini. Iya. Santi, ini langsung aja nih namanya ngobrol-ngobrol. Ada yang mau bertanya? Linda, silakan Lin. Nanya langsung katanya, mau nanya langsung. Iya, jelasin. Ini Mbak Santi mau bertanya tadi kan, kebanyakan sekarang tuh baca buku waktunya bedtime gitu ketika mau tidur ya. Sebenarnya tuh waktu yang tepat untuk anak-anak baca buku tuh kapan? Atau anytime atau iya itu yang mau tidur tuh yang paling bagus gitu atau kapan gitu sebenarnya? Sebenarnya anytime, tapi sebenarnya anytime karena baca buku itu kan memang setiap saat. Cuman memang kalau malam hari itu ada suatu teori dalam psikologi itu yang mengenai, jadi kita itu memasukkan nilai ketika anak itu hendak tidur dan menurun kesadarannya itu semacam metode hipnosis gitu. Jadi kenapa bedtime story itu bagus ketika anak itu sudah semuanya kegiatan berakhir gitu. Artinya setiap waktu bagus, cuman ada waktu ketika itu tadi bedtime story itu ketika anak-anak sudah menuntaskan semua aktivitasnya, mereka kecapean gitu ya, siap tidur juga. Akhirnya kita berusaha menenangkan mereka, kita membacakan mereka itu otomatis mereka kan kayak di bahasa Jawa itu kayak keliap-liap gitu loh. Kayak apa sih ya liap-liap itu kayak kena angin sepoi-sepoi. Nah, itulah sebenarnya semacam waktu yang tepat untuk memberikan sugesti-sugesti positif. Sebenarnya itu saja sih kalau menenangkan anak agar proses perkembangan otaknya menjadi baik ketika mereka itu dalam keadaan tidur gitu. Jadi tenang, jadi sugesti positif masuk, perkembangan kognitifnya juga positif ketika tidur. Karena kan memang pertumbuhan anak itu besar sekali saat tidur gitu, dan kebutuhan tidurnya pun banyak gitu. Jadi sifatnya banyak menenangkan, sugesti positif seperti itu sih, Bun. Jadi walaupun setiap saat kita bacakan buku, tapi memang momen terbaik itu malam hari saat mereka tidur gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Santi, sudah cukup jelas. Selamat. Penjelasannya. Ya, silakan ada lagi. Kalau enggak, saya lagi nih yang tanya. Kan gimana sekarang, misalnya anaknya gini, Santi, sudah mulai mau membaca, tapi yang dibaca itu enggak yang seperti kita inginkan. Kita kan inginnya anak membaca dengan buku-buku yang bermanfaat, yang bernilai gizi, ibarat kita bilang. Tapi anak tuh sukanya malah junk book, kayak komik Spider-Man. Itu kita biarin aja supaya dia senang atau gimana tuh? Atau ini, gimana Mbak, kita cara jadi ke makanan sehat lah ibaratnya. Oke. Ini saya kombinasikan pengalaman pribadi ya Mbak ya sama teori ini. Oke. Kalau teori sebenarnya itu ini teorinya itu sebenarnya oke, pengalaman pribadi saya dulu deh. Saya suka membaca dari kecil, Mbak. Saya bungkus kacang pun saya baca karena memang mama saya itu kan langganan Bobo, majalah Kartini, majalah Femina, terus kemudian koran gitu. Jadi kita ikut terbaca kan. Cuman pada perkembangannya saya lebih suka komik candy gitu. Saya lebih suka komik semua terbitan manga Jepang itu. Iya, Alex Media dulu kan? Iya. Alex Media saya tuh suka. Iya, saya tidak suka komik buku-buku berat itu saya nggak suka. Komik aja pokoknya. Sampai saya tuh baca karena mama saya nggak ngasih fasilitas. Mama saya pikir udah kamu nggak saya kasih uang untuk beli komik gitu. Saya kan sewa. Udah gitu sewa, saya ngumpet-ngumpet bacanya di di kamar sampai jam 1, jam 2. Mama saya tambah marah banget kan. Mama saya akan berpikir gitu. Mama saya berpikir bahwa itu, wah kamu nggak nurut orang tua, begini kan begitu. Tapi ternyata sebagai anak yang saya alami, ketika kita membaca suatu komik itu sebenarnya ada nilai-nilai yang itu
itu lebih ke nilai humanisme sebenarnya. Jadi pertama itu kita kan penasaran nih, kayak saya baca kayak misalnya Rose of Versailles aja deh. Saya baca kelas 4 SD tuh Oscar kalau ada yang itu sejarah Prancis padahal. Itu komik tapi sejarah Prancis gitu. Karena gambar-gambar kayak candy-candy dan sebagainya. Itulah yang nilai-nilai seperti itulah yang nanti akan berkembang. Jadi nggak semuanya komik itu jelek. Nilai-nilai yang akan berkembang itulah yang akan kita kembangkan. Jadi misalnya kayak Tintin itu kan komik kalau mama saya lihat. Kamu baca komik melulu, tapi enggak loh. Tintin dalamnya nggak seperti itu gitu. Nah, ketika saya mulai kuliah katakanlah, atau saya akan memiliki kebutuhan untuk eksplor nilai yang lebih sesuai dengan kognisi saya, yang lebih sesuai dengan kebutuhan saya, itu dengan modal suka membaca itu tadi gitu. Jadi itu hanya pembiasaan dulu. Suatu saat dengan proses kognitif yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kita akan mengembangkan sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak bahaya. Cuman memang kalau zaman sekarang nih Mbak, Alex Media itu saya kan bergerilya ya, maksudnya buku-buku untuk anak saya juga. Hati-hati baca komik sekarang. Sekarang itu nggak sama kayak komik Jepang zaman dulu Mbak. Sekarang itu free sex. Bahkan di komik-komik itu benar-benar dicontohin bagaimana kalau kamu itu free sex harus pakai kondom misalnya. Ada Mbak itu sampai vulgar seperti itu. Terus kamu itu anak SMP, anak SMA. Atau kalau misalnya kamu harus sudah terlanjur hamil di luar nikah, bagaimana kamu harus rela menggugurkan kandunganmu karena masa depanmu masih panjang. Itu komik-komik Alex, Mbak. Jadi iya, jadi dulu mah kita itu paling sekedar naksir-naksiran gitu kan. betul. Itu jauh sekali Mbak perkembangannya. Mungkin karena memang dunia digital itu sekarang aksesnya mudah bagi anak, sehingga mempengaruhi juga kreator komik itu sekarang kan maksudnya pornografi mudah diakses gitu-gitu kan. Bahkan anak-anak nggak usah jauh-jauh, sekitar saya itu ada anak-anak baca Wattpad misalnya. Padahal Wattpad itu ceritanya itu banyak. Coba deh searching di Wattpad, Mbak. Itu platform menulis, tapi isinya itu ya abnormal seks yang sekarang sebagiannya sudah dilegalkan dalam PPDGJ ya, DSM 4 atau 5 saya nggak ngikutin DSM, itu sebagai sesuatu seks yang normal. Itu masuk akhirnya masuk ke cerita Wattpad, itu bisa diakses. Nah, itu yang saya sayangkan jika orang tua tidak ikut meninjau gitu apa yang dibaca anak. Jadi poinnya adalah baca komik itu nggak masalah. Tapi komiknya yang bagaimana dulu. Baca digital juga menurut saya nggak masalah, tapi yang bagaimana dulu gitu. Jadi kalau memang anak baca komik nggak apa-apa Mbak, tapi carikan komik yang kan memang ada anak yang lebih mudah menangkap dengan audio visual. Tapi ketika bukan audio dengan visual, tapi ketika dia dewasa dia akan dia udah punya modal membaca, dia akan mengembangkan dengan kebutuhan kognisinya. Itu aja sih Mbak. Berarti balik lagi ke umur ya, disesuaikan dengan umur anak-anak. Jadi betul, kita jangan mentang-mentang orang tua maunya langsung anak baca buku biografi yang tebel. Iya. Jadi kalau menurut teori tadi kan tuh pengalaman pribadi. Kalau untuk teori sendiri tuh memang prinsipnya kalau prinsipnya ya Mbak ya, jangan memaksakan. Itu memang karena kemudian jangan membaca sendiri itu jangan pahami struktur kognitif anak. Nggak bisa kita memberikan beban bukan memberikan beban ya, memberikan target yang itu tidak bisa dicapai anak. Terus kemudian learning with fun itu pasti dalam proses belajar memang seperti itu. Kemudian encourage itu yang paling penting juga, encourage bilingual language itu dari kecil penting juga Mbak dalam teori membaca. Artinya kalau komik atau apapun selama anak-anak itu membuat mereka berpikir, intinya itu ya berikan saja gitu. Prinsip belajarnya seperti itu. Jadi gimana Santi, sebagai orang tua apakah kita harus membaca dulu semua buku yang akan kita kasih ke anak,
Atau ada nggak list-list yang kita udah yakin ini udah pasti aman? Kalau selama ini, kalau saya Mbak ya memang, jadi gini, dalam proses psikologi itu, ketika anak belum memiliki usia kognisi yang konkret, jadi kognisi Piaget ya, yaitu Umur berapa itu? anak umur di bawah 12 tahun, mereka itu belum memahami konsep atau sebuah nilai gitu. Nah, di saat itulah sebenarnya peran orang tua adalah intervensi. Intervensi. Jadi yang saya lakukan terhadap anak-anak saya itu, saya memberikan kebebasan untuk mengakses buku, tapi semua buku dan semua bacaan, sumber bacaan atau mainan dan sebagainya, game sampai di gadget itu semua atas pengawasan saya. Jadi semuanya itu, jadi tidak ada anak saya beli buku sendiri, bahkan sampai internet mereka saya kontrol, historinya saya kontrol, itu saya lakukan. Bukan protektif ini, bukan semacam orang tua helikopter itu yang selalu kemana-mana untuk anak, semua overprotective, bukan seperti itu. Tapi memang anak yang belum memahami nilai butuh intervensi orang tua. Nah, nanti saat 12 ke atas, mereka sudah memahami konsep nilai, diharapkan apa yang sudah kita lakukan 12 tahun kemarin ke bawah, itu sudah membentuk sistem keyakinan mereka gitu loh. Seperti misalnya contoh nih, YouTube misalnya. Sekarang saya tidak pernah membatasi akses mereka, tapi saya misalnya kontrol, nak kalau YouTube itu tantangannya adalah nanti ada nilai pornografi, nanti ada nilai kekerasan, sama buku juga gitu. Kenapa Bunda belikan buku ini? Atau mereka, buku ini bagus untuk, padahal dia itu gambarnya misalnya kayak komik-komik untuk 16 tahun, 15 tahun, kenapa nggak boleh beli ini ya? Kita terangkan kenapa begini. Nah, nilai-nilai inilah yang diharapkan menjadi filter mereka ketika mereka sudah saya lepaskan nanti untuk memilih sumber bacaan mereka sendiri gitu. Jadi semacam kayak ada intervensi untuk membentuk suatu nilai dalam diri anak, kemudian saat dilepaskan itu ujian orang tua gitu. Maksudnya kita anak kasih di bawah 12 tahun itu seperti kita kasih imunisasi ya, vaksin-vaksin. Iya, imun, tapi tidak imun, tapi juga kebebasan juga, Mbak. Misalnya gini. Contoh nih, ke toko buku deh, oke. Karena kita buku ya, kadang saya soalnya ke anak yang lebih luas. Kita ke toko buku, saya bebaskan mereka memilih. Artinya mereka sangat bebas memilih buku. Nak, bebas. Bunda, ini kok ada gambar begini, misalnya ada gambar-gambar yang mungkin kekerasan, kan ada cover-cover yang kayak Dragon Ball atau apa itu yang berdarah-darah gitu kan, gitu. Mereka kan saya bebasin untuk melihat, untuk memegang, untuk memilih, itu nggak apa-apa. Itu pelajaran kebebasan sebenarnya. Artinya kamu boleh memilih apa saja dan sebagainya. Tapi nak, ketika datang ke saya, Bunda, misalnya Hasna atau Haidar atau Eris pengen buku ini, itu baru saya masukin nilai. Oh enggak, ini nak, buku ini adalah begini. Nanti konsekuensinya kamu begini. Kamu baru boleh akses itu umur segini. Jadi saya kasih kebebasan tapi ada intervensi gitu. Jadi enggak misalnya gini, kamu enggak boleh ya pegang, kamu enggak boleh ya. Baru megang aja kayak, udah enggak boleh ya. Iya. Itu buku ini banyak ininya, itu enggak, saya enggak. Jadi lebih ke proses diskusi dan melibatkan anak dalam pertumbuhan pikiran dia gitu. Jadi intervensinya di situ, bukan melarang, tapi memasukkan nilai. Nah, dia akan masuk itu nanti ketika dia, oh nilai itu begini. Jadi dia sudah nanti dialah yang akan menimbang, oh ini begini, oh ini. Jadi nilainya nanti yang ketika 12 ke atas kognisinya akan mengetahui hal-hal formal ya, hal-hal normatif itu diharapkan
sudah tercapai gitu Mbak di usia 12 tahun ke atas. Berarti gitu. memang kita ibu-ibu yang punya anak usia 12 tahun ke bawah mesti capek ya, Santi ya? Pak, capek banget. Capek, makanya saya bilang, misalnya gini nih Mbak, ini baru buku ya, belum makan, soal makan. Ih, enak sih anakmu, gampang baca buku. Enak sih anakmu, makanya gampang, nggak susah. Nah, ketika misalnya Anda sibuk shopping atau Anda sibuk ngopi atau ngebahas sama teman-teman, kita udah bekerja keras gitu maksudnya. Artinya memang intervensi itu penting sekali gitu. Kita nggak bisa ngomong, aduh ibu rumah tangga kegiatan mulia gitu. Bakti pada suami belum tentu. Siapa tahu justru dia misalnya nih ibu rumah tangga yang baik ada Mbak, saking baiknya yang dipikirin kerjaan rumah Mbak. Asal suamiku pulang seneng gitu, rumah bersih, pakaian langsung rapi, ternyata anaknya nggak tahu main kemana gitu loh. Ada yang begitu kan, ngabdi, wah rumah bersih, terus anak-anaknya suami senang gitu kan, tuh. Jadi kayak tujuan hidupmu apa, makna yang kamu cari apa gitu. Rumah bersih. Iya, jadi gitu. Sering kali orang tua tanpa sadar gitu mengabaikan anak. Demikian juga dengan ibu bekerja, bukan berarti pengawasan anak itu harus dilakukan secara kuantitatif ya Mbak ya, tapi ya itu tadi sebenarnya kualitas komunikasi dan kualitas pelibatan anak itu sejauh mana. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya mau ibu bekerja atau enggak sebenarnya. Cuman itu Sejauh mana pelibatan kita bertanggung jawab terhadap anak. betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Putri Suryani. Mbak Santi, sebaiknya satu hari itu berapa kali untuk membiasakan membaca pada anak? Satu hari berapa kali? Saya tuh sebenarnya tidak ada misalnya gini, kembali ya kepada teori awal bahwa sebenarnya membaca itu tidak bisa kayak misalnya, nak kamu les matematika seminggu 3 kali kamu duduk baca, itu nggak bisa. Karena itu membaca itu proses natural kayak ya. Jadi kalau saya contohnya adalah ini nih Bunda mau baca nih, misalnya mau baca, ayo kita baca misalnya, ya anytime gitu. Terus melibatkan, ayo ke toko buku. Jadi budayanya bukan berapa harinya kita membaca. Karena kalau orang tua sendiri katakanlah suka membaca, nah ini yang susah. Kalau orang tuanya nggak suka membaca, maka susah. Tapi kalau mereka kan tahu, ayah ibunya tiap hari membaca gitu. Buku udah ada di mana-mana gitu maksudnya kan. Ya, artinya tidak ada sih anjuran berapa kali sehari, cuman budayanya itu adalah mengajak anak membaca, membelikan belanja ke toko buku sama-sama, membiarkan mereka memilih, kemudian bahkan kalau misalnya saya iseng tuh ngobrolin tentang, jadi nggak harus membaca nih, misalnya kayak ngobrolin tentang textbook dia gitu ya, aduh ini textbook kamu bagus banget nih, isinya apa aja gitu, jadi mencintai buku textbook dia tuh nggak sekedar sebagai buku pelajaran, tapi juga sebagai sumber bacaan gitu. Kalau saya diajak diskusi tentang bukunya, lama-lama dia akan merasakan kebutuhan membaca. Kalau kami di rumah seperti itu. Jadi misalnya kayak gini, ini contoh, saya kan uang terbatas juga ya untuk beli buku nih ya. Tapi anak saya kalau baca buku gila-gilaan. Mereka memang tidak berpenampilan seperti kutu buku. Nih saya beli buku 4 buku katakan untuk satu anak. 2 hari udah selesai. Maksudnya sampai bilang, saya pikir 4 hari itu bakal, ya itu buku lumayan tebel gitu masalahnya kan. Ya paling enggak sehari lah, 1 buku, seminggu lah 4 buku paling enggak ya. Tapi ternyata enggak. Sama anak saya dibaca 2 hari habis. Langsung itu dia ini lagi asik mau gambar. Apakah dia tidak membaca rutin akan mengikis minat bacanya? Enggak. Karena kebiasaan dan budaya itu sudah terbentuk. Jadi ada atau enggak ada dia tetap baca gitu. Kebutuhan untuk membacanya tinggi gitu. Jadi bukan yang paling urgent, bukan sehari berapa kali, tapi kita tuh benar-benar membiasakan anak membacanya ini yang penting sekali. Bahkan kalau sudah terbentuk minat baca itu,
ibaratnya ya itu nggak ada iseng gitu duduk, ada koran dia baca-baca, iseng duduk ada ini dia baca-baca gitu. Seperti itu Mbak. Jadi Oke. Terus kadang ada masalah lagi nih, kadang anak itu membaca tapi dia nggak paham yang dia baca itu. nah, ya, jadi gini. Ini yang menarik nih. Saya sering lihat begitu. Jadi saya katakan tadi ya, proses belajar anak itu akan mengikuti proses kognisnya. Satu hal yang pasti kita sebagai orang tua tahu, jangan sampai kita meng-underestimate kemampuan perkembangan otak anak dan proses kognisinya. Contoh misalnya kayak gini. Kan kita tahu ya Mbak ya, kalau balita nih, kita kan nggak boleh ngomong, aduh kamu cantik, kan nggak boleh ya. Ya kan cantik gitu Harus kan jelas. sebenarnya. Karena itu ya menstimulasi ya. Sama dengan membaca sama kayak gitu. Misalnya kayak gini. Kita misalnya bingung ya, kadang kita sebagai orang tua, Dek, kamu itu seperti itu, nggak benar, kesimpulannya nggak benar gitu. Kamu asumsikan deh kalau dia tanya, asumsi apaan Bun gitu. Kan nggak ngerti gitu kan. Di bacaan juga gitu. Di bahasa bacaan juga, Bun ini asumsi apa? Ini biarin aja. Maksudnya itu proses nanti. Jadi itu yang kita sebut tadi sebagai whole language yang menuju pada comprehension seorang anak memahami sebuah bacaan. Itu nggak penting. Maksudnya nggak penting artinya Per misalnya, kata ya. Jadi anak nggak perlu mengerti kata per kata. Ya. Dan juga ya, karena memang itu akan ya kita terang aja Bu, asumsi itu apa? Asumsi itu begini. Kadang anak-anak sampai pada titik gini, oh ya sudah, tapi kan nggak ngerti juga. Tapi tetap nggak ngerti gitu ya. Itu biarin aja. Karena jadi memang yang penting dia paham secara garis besar ya. Nggak usah harus mengerti kata per kata. Iya. Dan jangan mengukur comprehension anak itu seperti kita gitu. Kok kamu mungkin misalnya kayak gini, dalam satu kalimat itu kita mungkin menemukan banyak pemaknaan, tapi dia cuma dapat satu gitu. Misalnya kayak Ani susah juga ini contohnya. Ya itu intinya anak tidak memahami keseluruhan buku itu enggak apa-apa. Artinya satu buku itu yang penting dia paham. Tapi kalau comprehension itu akan mengikuti proses kognisi dia, akan bertumbuh gitu. Itu enggak. Jadi terusin aja. Jadi yang paling penting balik lagi kayak tadi, sesuaikan bacaan dengan kemampuan anak ya. Iya, tapi ada kan Mbak, kayak anak saya nih, umur 13 tahun sekarang ya. Buku-buku saya dibaca. Karena dari awalnya udah. Iya, kebutuhan baca dia tinggi, nggak ada buku gitu. Jadinya memang ya nggak apa-apa, dia nggak ngerti gitu. Kadang nanya ke saya gitu, Bunda ini artinya apa sih premis gitu kan? Saya nerangin juga bingung kan. Ini apa sih Bunda, kita harus berpikir logis gitu kan, susah menurut saya untuk menjelaskan ke dia. Saya bilang coba Nana baca dulu gitu. Terus nanti dalam satu baca tuh Nana apa sih yang dimengerti Nana gitu. Saya terima aja penjelasan dia. Ya udah gitu. Maksud saya dengerin, dia ada atensi bahwa dia sudah membaca, saya puji dia, udah. Hal-hal seperti itu nggak terlalu penting gitu untuk dipahami anak juga semua bacaan itu. Nah, gimana ini kasusnya kalau misalnya anak remaja nih, Santi? Anak remaja yang baru mau kita mulai untuk mencintai membaca. Apakah kita kasih bukunya yang kayak anak-anak SD dulu atau gimana? Iya. Baru mulai. Tapi secara umur istilahnya udah bisa 13, 14, tapi belum pernah kita tanamkan minat membaca. Ya itu memang gak susah ya, karena memang kan usia anak itu memang usia yang krusial ya bagi pertumbuhan. Cuman ya kita tetap nggak putus asa kan memang. Artinya kalau solusi yang bisa diambil kemungkinan besar adalah melibatkan dia dalam komunitas yang suka membaca, atau umur 14 tahun itu senana ya. Itu ini bisa kita stimulasi dengan misalnya, karena kalau kamu menyelesaikan satu buku ini gitu,
kita ngapain gitu lah. Reward tuh nggak apa-apa kalau untuk apa namanya anak-anak yang memang diperlukan. Kita kasih reward, kita libatkan ke apa namanya, kita kasih tantangan berdiskusi sesuatu yang lebih ke kebutuhan dia saat itu. Saya bayangkan ya Mbak, misalnya kayak seseorang yang 14 tahun katakanlah remaja mungkin mendekati balik gitu kan. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin dia bikin bingung. Kita kasih buku aja. Nak, coba kamu baca ini. Misalnya, coba nanti diskusikan sama bunda, atau diskusikan sama ayah gitu. Dia kan nanti akan mulai kan, nggak penting, coba baca dulu. Itu penting banget buat, jadi stimulasi seperti itu. Sesuatu yang benar-benar dia butuhkan dan membuat dia enjoy. Misalnya kayak gini, saya ingat teman saya. Jadi dia itu nggak suka baca buku, Mbak. Akhirnya dia nyemplung ke dunia bisnis. Nah, nyemplung ke dunia bisnis, otomatis dia ikut komunitas bisnis. Komunitas bisnis itu ya lumayan juga untuk apa namanya, dapat misalnya SOP, misalnya standar operasional perusahaan dan sebagainya, itu kan dia dapat ini lagi, buku lagi. Untuk ngitung HPP dia dapat buku lagi. Padahal dia udah tua ya. Akhirnya dia dari situ merasakan kebutuhannya terpenuhi saat ia membaca sesuatu, membaca buku itu gitu. Jadi kalau anak remaja apa yang dibutuhkan dia saat itu? Jangan kita itu mudah menjawab. Ini kasih bukunya aja, ini bukunya anak kamu baca, nanti diskusikan sama bunda. Carilah ke komunitas-komunitas juga yang suka membaca gitu. Terus kemudian ada mungkin kemungkinan juga Mbak yang terjadi adalah anak laki-laki itu lebih susah kalau disuruh baca. Lebih susah disuruh baca, terutama untuk usia-usia segitu, usia-usia remaja gitu ya. Nah, karena memang barangkali yang terjadi kenapa dia nggak suka baca juga ya, mungkin dia merasa bahwa membaca buku ini, ya kita tanya dulu, kenapa sih kamu nggak suka baca? Kalau anak laki-laki mungkin ya dia bilang gini, mindset dia kalau membaca itu aktivitas feminin gitu loh, nggak maskulin gitu. Itu ada juga terjadi, misalnya kayak, karena kan yang membaca bukunya juga ibunya, di sekolah juga banyak buku-buku yang dibajarin oleh gurunya perempuan gitu. Terus anak-anak, biasanya yang baca buku itu anak-anak cewek-cewek, terus mereka berdiskusi soal buku gitu kan. Jadi bisa juga terjadi anak-anak remaja laki-laki nggak mau baca buku, itu karena memang dia menganggap aktivitas itu aktivitas feminin gitu, bukan maskulin gitu. Sehingga itu juga perlu digali, kenapa kamu nggak mau baca buku gitu. Jadi harus dicari dulu sumber masalahnya di mana ya. Iya. Langsung kita ujuk-ujuk maksa, nih kamu harus baca ini buku ini. Nggak bisa baca, harus selesai. Iya. Terus mungkin satu lagi yang tadi aku bisa tangkep atau bisa aku ambil ke depannya, jangan sedikit-sedikit tanya aja Google. Sedikit-sedikit, ayo kita Google. Iya. Itu kan yang terjadi sekarang. Jadi kita kembalikan lagi, oh mungkin ada di buku yang ini gitu ya. Iya. Tapi ya itu memang kalau print out itu sekarang kan memang butuh biaya ya Mbak ya. Terus juga kadang kita lewat diskusi-diskusi dengan anak itu, kita kan kadang begini, mengawali membaca buku itu juga kita punya kebiasaan berdiskusi juga loh Mbak. Artinya kadang kalau kita sering berdiskusi sama anak, ada beberapa hal yang kita tidak pahami, itu mereka mungkin akan mencari jawabannya kan sebenarnya gitu. Jadi buku itu bagian dari proses pendidikan gitu. Maksudnya kan selama ini kita kan proses untuk menyerap pengetahuan baru gitu. Caranya bagaimana? Sebenarnya kita sering diskusi aja sama anak. Diskusi. Berarti jadi bukan cuma sekedar menumbuhkan minat anak membaca, bukan hanya sekedar dengan membaca aja ya, proses pasif. Tapi ternyata ada interaktif di situ, ada diskusi. Harus membaca itu kegiatan jadi interaktif. Lebih, bisa dikatakan lebih lebar ya ininya, dimensinya. Kalau mungkin kita baca buku supaya anak minat baca, pokoknya anak tuh baca buku udah diam duduk aja di situ. Iya, karena memang gini, memang sebuah kata itu kan nggak ada maknanya kalau kita nggak combine dengan speaking, ya kan? Dengan kita kan cuma reading doang kan? Ini reading buat apa? Kan harus ada proses speakingnya, ada. Jadi itu yang membuat kata memiliki makna itu kan sebenarnya seperti itu, Mbak, dikomunikasikan kan.
Berarti Jadi proses bisa juga setelah anak membaca, misalnya kita suruh ceritakan lagi apa yang dia baca. iya, memang kalau saya selalu seperti itu stimulasi anak. Oke. Memang apa sih yang ini? Jadi memang itu tadi kita dalam memanai sebuah buku, misalnya membaca sendiri kan kayak life skill gitu. Life skill kita nggak nambah kalau cuman baca doang gitu. Baca doang gitu. Comprehension kita juga nggak akan nambah kalau cuman baca doang gitu. Tapi membaca itu sendiri adalah combine antara speaking, terus meaning, gitu. Membaca itu seperti itu. Jadi bukan sama kayak orang tua ketika membacakan bedtime stories, yang penting story-nya anak mau tidur, saya bacakan buku. Pada suatu hari itu, mama itu ada, tidur aja kamu tidur. Kan nggak begitu. Gitu. Masih 5 halaman lagi. Iya, memang begitu. Proses reading itu ada speaking, ada meaning gitu. Makanya nggak semata-mata deretan angka kita baca, nggak seperti itu proses reading itu gitu Mbak. Berarti lebih bagus yang kualitas ya, nggak perlu kita hitung berapa jumlah buku yang sudah dia baca, tapi berapa banyak yang dia bisa ambil dari buku itu ya. Betul. Karena memang kalau secara kualitas kita pengen mengetahui suatu permasalahan atau pengen menemukan suatu pengetahuan atau mencari jawaban dan sebagainya, apapun motivasinya, dia akan banyakin baca buku kan gitu. Jadi Karena baca butuh, buku itu ya? Baca buku tidak harus seperti kutu buku enggak. Yang ada dalam dunianya sendiri, dia tidak memiliki tujuan, artinya tujuannya hanya di kepalanya saja. Itu bukan life skill gitu. Makanya ada juga nanti tahapan ketika kita reading, bagaimana reading yang efektif gitu. Nanti ada tahapannya juga gitu. Jangan asal kita baca juga. Waduh, berarti harus ada kelas sesi berikutnya nih, Santi. Bagaimana reading yang efektif, ya. Terus kalau anak-anak gimana? Ikut komunitas tertentu nggak? Komunitas yang berkaitan sama buku? Enggak, anak-anak justru enggak. Kalau anak-anak itu seperti tadi, membaca itu adalah suatu kebutuhan ya. Karena memang well-educated people itu menjadikan kebiasaan itu adalah suatu kebutuhan. Perkara aplikasinya itu bisa diaplikasikan ke macam-macam hal. Kalau kita membutuhkan komunitas membaca, barangkali karena mungkin di rumah kita nggak ada support untuk lingkungan yang memang kayak literate home gitu ya, rumah yang memang menghargai literasi gitu ya mungkin. Kebetulan kan memang anak-anak di rumah ini gitu, orang tuanya suka baca, terus suka juga berdiskusi. Jadi itu sebagai kayak apa ya, sebagai sesuatu yang apa namanya, yang life skill aja gitu. Tidak harus dia kumpul-kumpul sama teman menumbuhkan minat baca, sudah nggak seperti itu lagi kalau sudah jadi kebiasaan gitu. Anak-anak justru ikutnya komunitas code, misalnya apa code itu loh Mbak, apa namanya coding. Komunitas apa, iya. Nah, dari coding itulah dia menggunakan life skill-nya membaca untuk mempertajam kemampuan dia coding, gitu. Mempertajam kemampuan dia apa, gitu, misalnya. Jadi kayak semacam alat, gitu. Karena itu ratanya dengan life skill. Bukan untuk, misalnya, nggak apa-apa kalau mereka mungkin pecinta buku ya, kayak saya pecinta buku. Saya punya komunitas membaca buku. Ini buku ini chapter-nya gimana, mendiskusikannya, itu nggak apa-apa. Artinya, mungkin dia mencintai buku, terus kemudian bahkan mungkin pengen menuliskannya, gitu kan. Nah, sedangkan target sebagai mencintai buku itu tidak harus bikin komunitas, terus kita akhirnya, ya itu tadi jadi kutu buku, misalnya. Buku, terus dari satu ke buku, jadi maksudnya, itu adalah life skill yang bisa diaplikasikan di berbagai kebutuhan anak kelak gitu. Tidak harus membentuk suatu komunitas sudah gede gitu, kita beli buku, kita baca bareng-bareng, kita apresiasi, itu lain lagi goalnya. Karena mereka memang ya itu suatu aktivitas perbukuan gitu, bukan budaya membaca gitu. Kalau misalnya anak remaja yang baru mulai dikenalin baca buku, apakah membantu komunitas seperti itu? Membantu banget. Itu stimulasi, membantu banget.
Kalau kegiatannya ya, seperti apa? Misalnya seandainya saya mau bikin komunitas seperti itu, Santi ada ide kegiatannya itu apa? Kalau Baca saya satu sih, buku. kalau saya bayangan saya seperti Mm-mm. klub-klub buku yang pernah saya ikutin, klub-klub buku. Jadi misalnya ada satu kumpulan remaja gitu Mbak, misalnya kita brainstorming dulu nih, kebutuhan kita apa nih kelompok kita gitu. Oh, aku lagi pengen pengembangan diri, oh aku lagi pengen baca novel, kayak gitu-gitu. Setelah mereka memutuskan suatu buku, ya udah dibeli bareng Mbak, dibeli bareng buku itu, artinya semua terus anak kemudian dapat buku yang sama gitu ya? Iya, walaupun mungkin kalau dulu kami karena nggak ada uang ya, kalau mahasiswa dan sebagainya itu ya fotokopinya dulu atau soft ininya dalam bentuk soft Soft copy. soft PDF, kopinya seperti PDF gitu ya? betul, dibaca kemudian didiskusikan terus begitu, baca didiskusikan baca. Lama-lama mereka jadi pengen nulis nantinya. Memang kalau reading, writing, speaking sama meaning itu sudah memang akan sambung menyambung gitu. Nggak ada orang yang bisa menulis kalau nggak baca buku gitu. Ada yang orang baca buku nggak bisa kalau nggak ditulisin. Nah, akhirnya nanti kan karena saking penuhnya di otak gitu kan misalnya. Nah, makanya aku langsung tahu, ini aku nggak pernah nanya kan, Santi anak-anaknya gimana membacanya, tapi aku langsung tahu, ini pasti keluarga pembaca. Kalau penulis... Ya, karena memang seperti itu. Alhamdulillah sih, Mbak. Karena memang ya kebutuhannya. Padahal saya juga waktu kecil baca komik doang gitu. Saya lihat teman-teman saya yang klub-klub buku itu, buku yang dibaca nggak berat-berat juga, nggak semuanya berat, walaupun buku-buku filosofi itu berat banget, cuman mereka baca juga komik Shinchan gitu loh. Tapi ya komik Shinchan kan untuk dewasa sebenarnya, tapi kalau di Indonesia mungkin baca anak-anak kan nggak boleh sebenarnya kan. Iya. Jadi komik dan sebagainya itu bukan poinnya adalah isi anak itu sesuai umurnya enggak gitu. Jadi benar-benar kita ini orang tua harus, ya kayak Santi bilang, mesti capek ya di awal. Capek. Tapi nanti berbuahnya enak, Mbak. Berbuahnya. Tapi kalau kayak orang tua benar-benar nggak ada ide mau mulai dari mana, buku apa yang harus dimulai, ada nggak Santi saran? Apa misalnya kayak very recommended book? Very recommended book. Untuk itu anak usia berapa kan harus ada usianya juga. Ya SD katakanlah, dari TK, SD. Kan itu dulu ya, di bawah 12 tahun. Iya. Ya, itu tadi sebenarnya tidak ada very recommended book untuk buku. Buku itu semuanya sudah diklasifikasikan menurut usia, sehingga kita mengambil buku yang memang sesuai usianya. Cuman yang saya rekomendasikan adalah bagaimana dia bisa berinteraksi dengan buku itu gitu. Dia jangan baca sendirian. Maksudnya ini loh buku, terus dia duduk baca, ya nggak akan jadi gitu. Harus ada stimulasi tuh anak, itu tadi interaksi, membaca dengan interaksi, dengan, ya kalau orang tuanya memang ya separah-parahnya nggak bisa masukin ke klub buku anak. Seperti itu sih Mbak. Tapi kalau buku apa yang recommended, nggak ada, karena pelajaran membaca itu tidak ada gitu. Di psikologi pun dibahas. Artinya pelajaran membaca itu life skill, bukan dia juga sebuah kebiasaan, bukan seperti biar pinter matematika saya kursusin, nanti waktumu sekian jam dalam seminggu, nggak seperti itu membaca itu Mbak memang. Berarti yang tadi dibilang ya, yang membaca efektif itu ya. Iya itu nanti ketika Yang kan tadi Santi sempat singgung sedikit tentang membaca, ada strateginya membaca efektif. Bisa dikasih bocoran dikit nggak? Bagaimana membacakan efektif selain melibatkan anak seperti yang tadi kita tanyain, kita ganti nama anaknya. Iya. Untuk ini maksudnya membaca efektif itu untuk orang tua maksudnya nantinya Mbak itu. Jadi saat kita orang tua. Iya, maksudnya ya sama kayak ketika kita membaca sekian jam membaca itu kan ada kelas-kelasnya kan Mbak, membaca efektif itu. Itu maksudnya ketika sudah menjadi orang tua. Kalau anak itu tidak membutuhkan efektivitas gitu membaca, karena mereka itu kayak semacam experience kan.
semacam masih apa kognisinya juga berkembang, maksudnya goalnya juga apa namanya lebih kepada fun learning, lebih kepada experience gitu loh. Atau Seperti bisa itu, nggak Mbak. Santi? Jadi supaya lebih tertarik ini, kita lakukan kegiatan yang berkaitan sama buku. Misalnya lagi membaca buku tentang layang-layang, terus kita bikin layang-layang bareng. Itu kira-kira nyambung nggak? itu salah satu stimulasi. Jadi memang kalau saya bilang rekomendasi buku itu kan kalau anak-anak misalnya ya, barangkali mungkin saya agak kurang ini. Jadi kalau anak-anak umur 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan biasanya pick book ya kan. Jadi memang disesuaikan dengan visual dia, disesuaikan dengan perkembangan kognitif dia yang sederhana dan sebagainya. Memang tidak ada rekomendasi. Misalnya jangan sampai juga misalnya anak umur 10 tahun udah dikasih komik misalnya kayak komik detektif misalnya. Bukan komik, sorry. Buku-buku yang tulisannya berat atau banyak itu nggak bisa masuk gitu. Jadi memang sesuai tahapan sudah benar, apalagi dikasih stimulasi menggunakan apa namanya media untuk mewujudkan apa yang dibaca tadi ya bagus juga gitu. Artinya itu sesuatu yang menarik sih Mbak untuk kegiatan komunitas bagi anak-anak yang memang di rumah tidak tersupport untuk atau tidak memiliki iklim apa ya membaca tadi nggak ada itu bagus juga Mbak. Jadi nempel gitu ya langsung gitu ya. Ya, jadi misalnya di rumah masing-masing baca tentang misal buku piknik. Nah, nanti mungkin piknik bareng-bareng. Iya. Baca buku sains. Tapi kalau saya lihat di toko buku itu Mbak, buku-buku anak itu sudah sangat atraktif kok. Misalnya kayak buku-buku cerita anak yang dia itu toko buku mana nih? Ngomong-ngomong, Santi, kita bicara tentang Gramedia atau Jarir nih? Sama-sama dua-duanya. Jadi kan sekarang sudah ada buku pop art, pop up yang itu kan sebenarnya atraktif buat anak itu sebenarnya kan, umur sekian sampai sekian. Terus ada buku yang aplikatif misalnya kayak kalau Alice beli buku Princess baik di Jarir maupun di Gramedia, itu kan sudah ada yang pasang-pasang stiker, langsung mewarnain di situ. Itu kan sebenarnya misalnya orang tua tidak memiliki budaya membaca itu sebenarnya sudah membantu. Asalkan itu tadi orang tua ada effort lah untuk interaksi terhadap tadi bukunya gimana? Kamu suka enggak? Nah, akhirnya jatuhnya orang tua memfasilitasi gitu. Memfasilitasi. Jadi sebenarnya kan tidak memang pilihannya kan cuma dua kan. Bukan dua. Ya, artinya kemungkinan pilihan cuma dua, yaitu kebiasaan dari orang tua yang ibaratnya memang secara naturally itu literat sebuah rumah yang sudah menghargai literasi atau sebuah sebuah lingkungan yang dibentuk oleh orang tua itu sendiri, yaitu tadi support material untuk membaca, terus bentuk komunikasi, bentuk diskusi itu nggak masalah. Berapa jam, misalnya orang tua punya target sendiri, sehari sekian jam untuk ngobrol sama anak tentang buku misalnya. Habis itu maksudnya dia orang tuanya nggak suka buku ya mungkin dia pikir agak feel drain gitu ya kayak ya udahlah udah capek lah. Terus sekarang waktunya me time. Anggap aja itu kelas buat anak gitu loh. Kayak gitu memang. Jadi orang tua yang menciptakan itu memang naturally ada gitu. Jadi yang poin utamanya ternyata bukan hanya beliin buku yang banyak, tapi pelibatan orang tua. Iya, pelibatan banget, Mbak. Banyak kok orang tua itu merasa sudah membelikan banyak buku, tapi anaknya tetap nanti kalau udah gede, lari lagi nggak mau baca buku. Nggak mau baca buku, gitu. Gitu. Mau nanya boleh? Boleh. Silakan, di sini konsepnya ngobrol-ngobrol. Saya Sinda, anak 2, yang satu sekarang umur 14 perempuan, yang satu umur 13 laki. Sepertinya dari semua yang sudah Mbak Santi tadi bilang tuh gimana membangun minat baca anak itu kayaknya sudah saya terapkan waktu kecil. Dari mereka kecil. Terus kebetulan bapaknya memang doyan baca, saya enggak. Saya nggak suka baca, tapi bapaknya suka banget baca gitu. Jadi dan waktu kecil anak-anak tuh suka baca gitu. Jadi sampai kita kewalahan memenuhi demand mereka untuk buku ya gitu.
Tapi sampai di usia ini, mereka sekarang jadi berkurang gitu minat bacanya. Jadi mereka hanya mau pada bacaan tertentu gitu. Jadi hanya mau topik-topik apa ya, jenis-jenis buku tertentu lah gitu. Terus bahasan tertentu gitu. Bukan yang seperti dulu yang semua mereka mau baca gitu. Dan menikmati. Sekarang mereka hanya menikmati buku-buku tertentu gitu. Itu salah saya di mana ya, Mbak? Ini Bun, karena saya belum mengalami fase itu, tapi karena saya membaca beberapa pengetahuan tentang buku gitu. Sebenarnya yang justru saya ingin tanyakan kepada Mbak Sinda, sebenarnya target Mbak Sinda anak bisa membaca buku itu apa gitu? Target yang diinginkan gitu. Bayangan tentang seseorang membaca buku itu apa gitu sebenarnya gitu. Saya sih karena saya melihat mereka waktu kecil ya. Mereka waktu kecil begitu antusiasnya sama buku gitu. Jadi ketika sekarang mereka besar, saya melihat mereka itu sama buku, ya mereka baca, mereka kadang-kadang kalau sudah suka sama satu, ya mereka akan selesaikan gitu, dan cepat nyelesainnya gitu. Tapi kenapa mereka dari yang, saya nggak punya target, yang penting mereka ini karena saya sendiri kan saya nggak bisa memaksakan mereka untuk suka buku di saat saya sendiri adalah bukan penyuka buku gitu. Jadi tapi yang saya bingung itu kenapa kenapa mereka dari yang begitu antusiasnya sama buku, sekarang jadi mereka yang ya mereka baca tetap, tapi mereka benar-benar hanya mereka pilih-pilih banget gitu. Kayak anak saya yang pertama itu hanya jenis-jenis buku tertentu dia mau baca, dan ya kalau dia baca ya benar-benar dia baca gitu, dia suka yang benar-benar dia suka gitu. Terus kenapa bisa begitu, itu yang proses saya yang apakah saya ada salah membangun prosesnya, apakah ada yang salah gitu, jadi apakah memang alurnya begitu nantinya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya ingin kembalikan lagi kepada tujuan anak-anak itu bisa membaca itu apa sih sebenarnya? Apakah dia akan mencintai buku yang seperti saya bilang, seperti kutub buku tadi yang harus kemana-mana, harus dengan buku, terus duduk kelihatan membaca buku, terus segala permasalahan lihat buku-buku itu gitu, kayak perpustakaan berjalan, atau bagaimana sebenarnya? Itu bukan tujuan saya. Nah, iya. Jadi sebenarnya membaca buku itu tidak seperti itu memang. Jadi membaca buku itu sebenarnya, contoh nih, bagi saya orang yang tidak suka membaca buku, itu adalah misalnya lihat buku udah nggak mau, apapun jenisnya, apapun udah memang nggak minat gitu. Baca, kalaupun disuruh baca buku, iya, kalaupun disuruh baca buku, pengennya ya cerita yang seru-seru, misalnya kayak status Lambe Turah kayak gitu-gitu. Terus apa ya? Berarti saya bukan begitu dong ya? Bukan, saya pikir saya ini bukan penyuka. Ya, sebenarnya pembaca buku itu adalah orang yang suatu saat bisa mengembangkan critical thinking. Terus kemudian bisa mengembangkan imajinasi dia dan juga improve language skill-nya. Jadi sebenarnya reading itu tujuannya seperti itu. Bukan kemana-mana itu misalnya jadi bagaimana anak menjadi suka buku terus kemana-mana, perasaan kamu dulu baca buku sekarang nggak pernah baca buku gitu. Barangkali di kamarnya ada buku, sesuatu yang memang dia suka baca, yang sesuai minat dia, sesuai dengan apa yang dia butuhkan untuk memecahkan permasalahan hidupnya, atau buku-buku yang menurut dia adalah sebuah rekreasi bagi jiwanya, seperti itu. Jadi kalau sudah besar itu akan memiliki tujuan membaca buku, bukan seperti kamu dulu baca buku, kamu sekarang ngegame. Emang orang suka baca buku nggak boleh ngegame? Kan enggak juga gitu, Mas. Emang
kok kamu sekarang layah-layah aja sih lihat dengerin musik kan enggak. Jadi proses membaca buku itu tujuannya adalah bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan critical thinking. Dari dia terbiasa membaca buku dan terbiasa untuk membangun melihat suatu permasalahan secara komprehensif. Itu adalah skill akibat dia suka membaca buku. Kemudian skill language-nya yang bertambah gitu. Misalnya artinya orang yang membaca buku pasti beda dong cara bicaranya dengan orang yang tidak membaca buku. Itu dari vocab-nya juga udah beda gitu. Dari konsepnya yang dia tawarkan juga udah beda. Itu sebenarnya yang kita tolak ukur ketika kita menumbuhkan bacaan pada anak gitu. Ketika dia bisa memberikan makna atau memberikan arti bagi sebuah permasalahan, itu stimulasi otak yang sebenarnya kita ambil dari kebiasaan membaca. Makanya membaca tadi itu sebenarnya proses yang bukan hanya membaca, tapi juga speaking, terus kemudian meaning, dan sebagainya itu, Mbak Sinda. Jadi memang bukan literally baca buku itu ya kemana-mana bawa buku, terus baca buku, terus nyantai sedikit baca buku sebagai rekreasi, nggak seperti itu. Jadi memang sudah termasuk ketika dia menyelesaikan masalahnya dengan mencari di buku itu sudah cukup proses ya. Belajar. Iya, memang seperti itu. Jadi kan kita memandang orang-orang yang menyukai buku itu bukan berarti itu tadi tidak secara kuantitas kan, memang secara kualitas yang kita capai. Misalnya contoh seperti ini, orang yang tidak suka membaca buku, ketika dia mengerjakan skripsi, itu yang paling mudah untuk standar Indonesia ya, 1, dia udah males duluan gitu. Artinya, nyari literatur aja susah, apalagi membacanya. Ya itu berarti dia nggak suka baca buku sudah orang. Tapi kalau masih bisa mengerjakan skripsi, apalagi pendidikan yang lebih tinggi lagi, terus kemudian tidak nggak nyari literatur, mempelajari, walaupun itu sifatnya temporer karena memang skripsi itu temporer, ya itu sudah berhasil membuat si anak itu menyukai kegiatan membaca sebenarnya gitu. Karena kan membaca itu berbeda dengan aktivitas, maksudnya nilai membaca itu berbeda dengan aktivitas menyukai buku itu tadi. Jadi nggak semua orang yang proses membacanya itu berhasil itu akan masuk klub buku, membedah suatu buku dan membicarakan sebuah buku, itu nggak selalu seperti itu. Targetnya kalau dalam life skill reading itu adalah berpikir kritis, kemudian improve kemampuan bahasa, dan juga improve imajinasi. Itu sebenarnya yang tolak ukur bahwa kita itu sudah berhasil membuat anak membaca buku gitu. Gitu kalau saya baca dalam psikologi. Jadi ini bukan tahapan mereka failed ya untuk baca buku ya. Jadi memang udah mengerucut ya ibaratnya ya, apa sih namanya? Saya merasa itu saya failed gitu, membuat mereka punya minat baca gitu. Iya, karena memang begini, kalau membaca, kita kan akhirnya banyak pengetahuan, kan anak-anak selalu bertanya kan menurut begini, akhirnya mengestimulasi critical thinking. Akhirnya kan dia mencari lagi. Cuman kalau memang usianya berkembang kan akan sesuai dengan proses kognisinya juga. Dia punya goal apa? Saya membaca buku untuk apa sih? Saya pengennya tahu apa sih? Kan nggak semua buku harus dibaca gitu. Kalau boleh tahu usianya berapa Mbak Sinda? Putranya. Yang laki 13, yang perempuan 14. Mereka cuma selisih 1,5 tahun. Dua-duanya nggak suka baca buku? Maksudnya mengalami perubahan? Mengalami perubahan dua-duanya. Jadi yang satu sekarang tuh senangnya hanya membaca buku-buku tertentu gitu, tema tertentu gitu. Yang laki ini juga, jadi begitu kalau misalnya saya bilang, coba Niza baca novel bagus gitu.
aduh, I don't like it, kata dia bilang itu. Nggak itu- interaktif, Bu, lihat tuh boring. Ya berarti putrinya masih suka baca buku, cuman dia sudah punya preferensi. Nah, kalau Iya, kalau laki-laki saya lihat gitu. Tapi terlalu sharp gitu kalau menurut saya. Jadi maksudnya preferensinya itu udah sharp banget gitu. Jadi dia hanya membaca benar-benar tertentu aja. Ketika saya bilang coba Za baca buku ini. It's wasting my time, kata dia bilang gitu. Apa namanya? Lebih baik aku baca yang ini. Maksudnya baca yang emang dia suka gitu. Maksud saya pengen dia lebih wawasannya lebih luas lagi dengan membaca ini, tapi dia bilang enggak, aku enggak ini, aku maunya bacanya ini aja gitu. Jadi dia sudah kayak mengerucut banget gitu apa yang mau dia baca gitu. Kalau yang laki masih apa? Dia masih lebih luas lagi, lebih apa? Saya nggak terlalu worry karena dia masih cakupan bacanya menurut saya masih luas gitu. Dia masih mau apa? Oh iya ini habis saya bilang coba deh baca ini gini, terus dia baca gitu. Oh oke, Bu, walaupun dia kadang-kadang mikirnya aku nggak suka sih sebenarnya buku ini gitu, tapi dia masih baca. Kalau yang perempuan ini yang benar-benar hanya mau tertentu, tapi kok dia baca, dia akan cari, kalau misalnya kita kejarin dia akan nyari buku tentang itu gitu, tapi ya udah ngerucut itu aja, dia nggak mau baca-baca yang lain. Ya berarti itu semacam preferensi. Jadi bukan sesuatu yang anak saya kok sekarang udah nggak bisa baca lagi. Kalau saya dengar dari ceritanya seperti itu, Mbak Zinda. Jadi suatu saat ketika dia menemukan menemukan suatu hal-hal yang memang dia membutuhkan untuk mengetahui sesuatu, dia akan kembali kepada buku itu tadi. Nah, masalahnya juga seperti ini, gadget sekarang ini kan anaknya pegang gadget kan, Mbak ya. Iya, termasuk gadget sih ya. Jadi apa mungkin juga ada saya juga dimikir apa gara-gara pengaruh gadget juga gitu. Tapi kan artinya dia sih kan masih mau di gadget sendiri itu sebenarnya banyak tulisan-tulisan yang bisa dieksplor banyak sekali. Mungkin putrinya sedang membaca juga di gadget itu. Maksudnya minat bacanya pastinya. Ya, jadi mungkin nggak secara fisik kita lihat. Jadi proses membaca itu yang kita ukur adalah ketika dia memiliki critical thinking, yaitu kita ajak diskusi, ajak ngobrol, ternyata dia itu bisa bisa argumentatif, memiliki wawasan yang luas. Sebenarnya itu justru tolak ukurnya, bukan physically dia baca buku atau enggak gitu. Kemudian dia memiliki kemampuan verbal yang baik, bahasa yang tidak digunakan manusia average gitu, yang misalnya kalau bahasanya itu lebih bahasa yang bahasa buku ya, bahasa formal, bahasa intelek itu artinya ya memang anaknya sudah on the track itu membaca buku gitu. On the track, cuman mungkin preferensi itu kan memang akan sesuai usia, akan sesuai kebutuhan dan sebagainya, karena memang apa yang anak-anak itu kan nggak bisa harus sama dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kontrolnya makanya saya takutnya saya nggak mau memaksakan dia gitu, tapi dari dalam sisi saya sendiri aduh nih anak gimana ya kalau misalnya nanti dia jadi emang nggak suka baca, jadi saya cuma ingin mengoreksi saya itu salahnya di mana gitu, kok dari yang dia membaca segalanya sekarang kayaknya benar-benar hanya maunya itu aja yang dibaca gitu. Atau sudah ditanyakan Mbak Sinda misalnya, kenapa sih kamu sekarang nggak mau saya Bunda lihat atau Mama lihat nggak baca buku seperti dulu gitu misalnya. Udah ditanya, dia bilang nggak aja, Bu, nggak suka aja, kata dia bilang nggak, maksudnya dia nggak happy, dia bilang kalau baca yang macem-macem gitu, tapi ya kalau dia baca yang dia suka dia happy gitu. Ya dalam hati saya juga nggak bisa maksa, maksudnya kasihan juga kalau dia nggak happy kan gitu. Dia bilang aku nggak happy kalau baca-baca yang gitu dan wasting my time lah, mendingan aku kan spend my time untuk yang emang dia suka, dia bilang gitu. Ya akhirnya ya wes lah terserah Iza, saya bilang. Kalau saya sih ngontrolnya seperti itu. Jadi kalau memang dia masih critical thinking-nya jalan, wawasannya jalan, semua jalan sih, nanti suatu saat ada titik di mana membutuhkan ilmu pengetahuan dan dia akan mencarinya gitu Mbak. Maksudnya bukan yang benar-benar nggak mau baca, kan memang ada orang yang benar-benar ignoran terhadap pengetahuan, itu kan ada memang. Jadi mungkin ada fase-fase. Jadi so far saya udah ya
terserah dia aja gitu ya, memang dia lagi pengennya cuma baca itu gitu, nggak perlu saya paksakan dia untuk membaca yang lain gitu ya. Ya. Nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalau memang tadi kan katanya memang dia membaca tapi apa yang disukai, artinya kan itu poinnya adalah preferensi. Yang kedua adalah masih bisa berpikir kritis dan sebagainya. Ini tidak ada yang perlu dicemaskan karena kan prinsip membaca itu sebenarnya sebuah pembiasaan dan memiliki goal tertentu pada seseorang yang berkegiatan membaca, bukan untuk menjadikan orang yang secara kuantitatif membaca buku atau buku adalah aktivitas secara secara fisik kita lihat, oh anak suka membaca buku, jadi kita senang, oh berarti dia cinta buku. Bukan seperti itu karena membaca esensinya itu. Tapi lebih pada life skill untuk memaknain suatu whole language tadi Ya, kita mak-mak ini kayaknya sering salah kaprah, Santi. Iya, kayaknya begitu deh. Saya mungkin salah kaprah. Jadi mungkin kita terlalu berpikirannya itu terlalu sempit memandang membaca buku. Iya, mungkin. Jadi kayak semacam dapat pencerahan dari Santi hari ini, apa itu sebenarnya makna membaca buku? Iya, jadi kan ada misalnya seperti ini. Selama anak itu ya tadi yang saya ceritakan itu tidak alergi terhadap buku atau misalnya dia kan buku itu tidak harus berupa fisik buku gitu. Membaca itu tidak berupa fisik buku. Buku itu hanya suatu kumpulan pengetahuan yang disajikan oleh seorang penulis untuk diantarkan kepada pembaca nilai tersebut gitu. Tapi kan itu bisa di mana saja gitu loh proses membaca. Di dalam gadget, mau di dalam maksudnya zaman sekarang ya, kalau dulu memang fisiknya kertas gitu loh. Tapi selama kita masih ada indikator keberhasilan membaca itu apa? Itu tadi ada critical thinking dalam diri anak itu. Karena nggak mungkin kalau dia seseorang menjadi kritis atau memiliki wawasan luas atau mengembangkan kenapa sih dia begini, kenapa sih kalau tidak dengan buku juga gitu. Memang secara alami anak akan ada usia sekian, tapi kan dengan membaca banyak sesuatu yang banyak itu dia akan makin banyak stimulasi gitu loh. Misalnya contoh ini nggak penting ya, ini nggak penting. Kita mungkin anggap nggak penting gitu ya. Dia misalnya seseorang yang tolak ukurnya lambe turah aja misalnya. Kita bilang sampah katakanlah ya maksudnya. Ya kalau misalnya ya bacaannya cuma lambe turah aja, terus dia nggak mau sentuh buku yang lain, nggak ada preferensi, berarti dia memang nggak suka baca buku. Karena ya pikirannya ya kayak gitu terus gitu, nggak ada ditelan bulat-bulat gosip misalnya. Tapi seorang pembaca gitu, seorang reader itu, ketika membaca lambe turah, taruhlah gitu ya, dia akan memproses tulisan itu yang terbaca, misalnya kayak kayak si A gitu, si A berselingkuh gitu ya, dan menceraikan istrinya misalnya. Kalau orang yang nggak suka membaca buku, itu pasti gini, wah si A berselingkuh, oh dasar ya si A itu berselingkuh, ini gimana itu istrinya, udah gitu nyertai, udah selesai itu. Tapi kalau orang yang membaca buku nih sama-sama lambe turah gitu ya, dia akan memproses kenapa selingkuh itu terjadi gitu loh. Kenapa harus ada perceraian gitu loh. Apakah suaminya nggak care terhadap istri? Apakah nanti kalau aku punya relationship, itu aku harus begini. Nah, gimana relationship itu? Dia akan mencari, itu critical thinking. Prosesnya seperti itu membaca. Membacanya dari mana? Bisa dia dari buku nantinya, bisa dari jurnal yang diunduh dari internet. Jadi memang akan ada purpose dan goal. Seorang reader itu akan seperti itu. Pada anak-anak kita menumbuhkan sifat baca. Tapi setelah dia mengenal nilai ya 12 tahun ke atas, secara normatif dia tahu mana benar mana salah. Itulah saat dia mengembangkan critical thinking dari proses membaca. Caranya tadi itu explore pengetahuan, nggak hanya dari fisik buku sebenarnya. Reader itu seperti itu. Jadi beda ya dengan bahkan artikel-artikel itu udah termasuk membaca ya Santi ya? Betul. Nah, nanti stimulasi lain apa lingkungan. Misalnya begini, seorang reader akan semakin mengembangkan
skill berbahasa atau kemampuan verbalnya itu kalau nemu misalnya gini, seorang yang katakanlah saya tidak mengatakan bahwa universitas, misalnya ini anak-anak ABG ya, itulah pentingnya lingkungan untuk menstimulasi lebih banyak proses reader dalam mengembangkan language skill-nya gitu. Misalnya dia sekolah di universitas, katakanlah gimana ya, bukan termasuk mendiskreditkan universitas ya, tapi kalau dia masuk ke universitas unggulan, taruhlah ya, dia akan tersimulasi untuk mengejar pengetahuan yang teman-temannya itu juga punya. Nah, ini proses dari lingkungan tadi. Jadi memang kalau proses membaca sudah ada dalam dirinya, kemudian kemampuan membaca sudah ada. Nah, skill membaca ini ditentukan pula oleh lingkungannya gitu. Taruhlah ini anak sudah terbentuk dalam usia 12 tahun suka membaca, katakanlah. Tapi dia punya teman-teman yang nggak suka membaca. Gitu. Ini yang bahaya juga. Lah. Yang terjadi di sekeliling. Iya, akhirnya terdistorsi kan kebutuhan membacanya itu memang akan terjadi. Tapi sebenarnya dalam jiwanya itu masih itu yang keuntungan anak yang dari kecil ditanamkan membaca. Ini masih ada bibitnya, cuman yang lingkungannya ini kenapa lingkungannya gitu. Jadi memang banyak, artinya kalau Mbak Sinta tadi ditanya dulu misalnya apa sih yang kalau sekedar preferensi oke, karena memang yang penting adalah kita lihat indikatornya tadi. Critical thinking masih jalan, wawasan masih jalan. Terus imajinasi dia masih jalan, artinya dia sudah on the track, walaupun dia nggak kelihatan membaca buku. Tapi kalau memang menurun semua, barangkali lingkungan yang, kok sekarang dia lebih suka shopping gitu. Sekarang lebih suka ini gitu. Itu berpengaruh sekali gitu. Oke. Oke, paham sekarang. Kayaknya memang tidak separah yang saya bayangkan, bahwa anak saya ternyata tidak jadi memang dia, kalau saya ngeliat sih mungkin bener, kalau dari analisanya Mbak Santi sih kayaknya emang dia ini aja sudah mulai, dia juga kan sudah punya hobi-hobi lain gitu. Jadi dia kayaknya hanya membaca yang juga menunjang hobinya dia, terus ya itu tadi yang sesuai dengan preferensinya dia aja gitu. Iya Bun, misalnya kayak anak nih ya, anak pacaran, anak remaja, katakanlah anak kita ngomong anak remaja yang umumnya ya, misalnya pengen mengetahui sebuah relationship, dia akan baca tentang relationship terus, itu namanya baca, entah ininya apa. Tapi kalau anak yang nggak suka baca, walaupun dia pacaran gitu, relationship apa bodo amat, kayak tetap aja secara alami gitu deketin cewek gitu kan. Beda dengan cowok yang misalnya suka membaca atau cewek suka membaca, gue naksir A misalnya. Gimana ya caranya? Ya itu sudah proses reader gitu loh, dalam memaknai suatu permasalahan. Dia kan cari gimana. Walaupun itu cuma artikel 5 poin, deketin cewek itu caranya seperti ini misalnya. Itu sudah artinya dia sudah mengembangkan critical thinking-nya dia, juga imajinasinya dia. Artinya, nanti kalau saya ajak atau saya kasih Silver Queen deh, kayaknya dia, jadi sudah bereksplorasi, imajinasi bereksplorasi. Tapi kalau anak nih nggak suka baca, ini bagus loh artikel tentang pacaran, dibaca udah. Ngasih Silver Queen nih. Silver Queen di mana belinya? Ya udah deh. Ya udah nih, gampang, kasih duit, kasih pacarnya, udah selesai gitu. Itu proses. Ibaratnya kalau mereka masih mau browsing how to date properly, membaca artikel seperti itu tuh masih kategori. Betul, ya masih baca. Ya reader dia, iya. Karena apalagi dia pasti ingin tahu kenapa gitu. Itu sudah proses seorang pembaca gitu, Mbak Sinda. Jadi nggak bisa seperti yang kita bayangkan anak kita, apalagi kamu harus
menguasai ini nggak bisa. Memang Karena kan kita preferensi sempit mikirnya, Santi. Iya. Kita mikir membaca itu adalah buku. Kita nggak hitung artikel, kita nggak hitung apa Iya, karena saya juga termasuk bukan pembaca megang-megang buku kemana-mana baca gitu. Saya bukan gitu. Kalau bapaknya masih suka baca buku, bener-bener duduk baca buku yang berlama-lama gitu. Kalau saya bukan tipe yang kayak gitu, jadi saya pikir, oh saya bukan tipe pembaca buku, sedangkan yang baca buku itu modelnya yang kayak gitu, yang di mana-mana bawa buku gitu. Itu Iya. ya itu dia pemikiran yang masih seperti itu, yang mungkin kebanyakan orang tua pada begitu juga gitu pikirannya. Bener. Ya, alhamdulillah tercerahkan hari ini. Santi, satu lagi pertanyaan nih, kayaknya sebelum berakhir, udah mau jam 6. Mohon maaf bergeser dari membaca, tapi menulis. Bagaimana mengarahkan minat anak menulis? Anak perempuan saya 11 tahun, memang sangat suka menulis. Di sekolah-sekolah sebelumnya, guru kelas 2 dan 3 SD sangat mengencourage dan menseriusi kemampuan menulisnya. Tapi sejak pindah ke Riyadh 2 tahun terakhir, di sekolah yang sekarang tidak sedetil itu perhatiannya. Dan karena kadang saya belum mampu mengarahkan dengan detil atau sering kehabisan ide karena terlalu berkembang ceritanya, dia sering tidak tuntas menulis. Apakah ada strategi, cara, atau step-step untuk mengarahkan anak yang suka menulis? Ada. Jadi memang kalau anak itu, jadi kemampuan intelijensi itu kan macam-macam ya, termasuk intelijensi secara lingual, bahasa itu ada memang. Jadi sedari kecil itu dia memahami kata itu mudah sekali, memang intelijen IQ-nya khusus untuk lingual itu bagus, kecerdasan bahasanya bagus gitu. Itu baca mudah memahami, terus pengen menuangkan, menuliskan, dan sebagainya. Itu memang ada anak-anak yang memiliki kecerdasan seperti itu. Ada juga memang secara alamiah anak-anak yang pengen menulis apa-apa yang, karena dia imajinatif memang. Dia termasuk mungkin perlu di assessment gitu, apakah ini termasuk kecerdasan bahasa atau tidak, memang perlu, atau memang karena dia sering baca buku KKPK misalnya kecil-kecil punya karya atau teman-teman sehingga dia terstimulasi, sekedar stimulasi apa-apa, kita juga bisa ada kemungkinan seperti itu. Nah, anak-anak ini sebenarnya kalau memang punya minat ya, karena minat itu mahal loh. Nggak semuanya anak itu sedari kecil sudah tahu gitu, Mas saya pengen begini, Bun saya pengen begini, itu enggak. Artinya kalau memang sudah pengen minatnya menulis, pengen jadi penulis, tapi bukan orang tuanya ya, memang anaknya gitu. Itu ada banyak wadah yang mewadahi anak-anak kecil untuk menulis. Itu ada teman-teman saya yang sekarang ini misalnya kayak Kokonata, itu teman saya yang di penerbit Sigma itu, sama Maya GF Lestari itu yang punya komunitas sekolah anak-anak yang mau menulis. Itu ada Mbak, itu komunitasnya juga bisa belajar daring juga. Mereka dulu suka memberikan kursus menulis ke rumah-rumah. Nanti mereka mengumpulkan karya, membantu untuk dimasukkan dalam jaringan penerbit dan sebagainya, itu ada itu. Maksudnya kalau berkenan itu bisa segera diwujudkan gitu. Berarti itu pembicaraan kita lebih lanjut itu nanti ya, Santi ya? Iya, artinya memang ada anak-anak kecil yang terbibit gitu ya. Ada. Bisa ada komunitasnya, jadi nggak masalah ya kita di Riyadh ya, karena ada daringnya. Nggak masalah. Bisa daring sekarang, apa aja kan bisa daring sekarang. Ya udah, bisa ini untuk agenda bermain bersama anak berikutnya, mungkin ada kelas menulis gitu. Iya, bisa. Bisa, karena nanti pada akhirnya otomatis menulis itu akan menarik minat baca, ya nggak? Biasanya membaca dulu baru nulis. Membaca dulu baru nulis, nggak bisa kita balik ya? Jarang kita itu misalnya atau pengen menulis itu jarang biasanya. Karena kita biasanya membaca, terstimulasi membaca, atau maksudnya mungkin kalau menulis, kalau menulis cuma sekedar diary gitu ya.
Bisa juga sih, tapi biasanya yang kuat ingin menulis itu karena dia bacanya banyak. Iya, Biasanya pembaca seperti ya. itu. Iya. Ya, Santi nggak terasa loh, udah mau jam Iya. 6, udah 2 jam. Iya. Sebelumnya aku summary dulu ya, kesimpulan dari pembicaraan ngobrol-ngobrol kita, biar ada konklusinya. Kalau aku salah atau ada kurang atau ditambahin, bisa ditambahin. Jadi aku membagi proses minat membaca ini 2 tahap ya. Anak sebelum 12 tahun dan anak sesudah 12 tahun ke atas. Untuk anak sebelum 12 tahun, itu kita terlibat aktif dari mulai bacain bukunya, bikin environment rumah, memberikan fasilitas bukunya, menseleksi buku-bukunya, dan yang paling penting adalah berinteraksi, membaca, bukan sekedar membaca buat anak, tapi membaca bersama anak. Itu yang akan membuat anak tumbuh minat bacanya. Jadi orang tuanya, walaupun kita ibu bukan pembaca atau bapaknya bukan seorang pembaca, nggak masalah ya buat anak-anak di bawah 12 tahun ini, selama mereka kita libatkan, mereka akan tumbuh. Setelah mereka tumbuh itu, 12 tahun ke atas, kita bilang, mereka akan ada mulai preferensi. Nah, kita sebagai orang tua jangan menjudge dulu, istilah menghakimi anak. Anak nggak mau baca, anak nggak suka baca, gara-gara anak nggak pegang buku kemana-mana. Tapi kenyataannya, si anak masih membaca hal-hal lain, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dia. Dan daya critical thinking-nya berkembang, imajinasinya berkembang, kosakatanya juga berkembang, itu menandakan bahwa usaha kita waktu 0 sampai 12 tahun itu berhasil. Bisa dibilang gitu. Walaupun setelah itu mereka nggak nenteng buku lagi kemana-mana, atau nggak mau baca buku. Ketika 12 tahun mungkin kita temanya bisa apa aja ya, Santi ya, yang bisa kita kenalin berbagai tema ya. Iya, bisa. Itu lebih kurang yang aku tangkep. Iya, betul. Jadi memang kalau anak-anak yang suka membaca seperti anak saya, mungkin memang buku pun bisa ditenteng. Tapi umpama pun tidak membaca buku untuk zaman sekarang gitu, memang kita harus rethinking lagi, kamu beneran baca apa enggak gitu aja. Karena memang kan platform baca digital juga banyak, apa segala udah banyak gitu. Tapi kalau ya dia masih kelihatan baca buku walaupun tidak setiap hari, ya artinya proses membaca itu masih berlanjut gitu. Ya, ini ada juga yang terakhir nanya komunitas untuk menulis anak apa aja ya. Nanti insya Allah saya bicarain lagi sama Santi gimana kelanjutan mengenai komunitas untuk anak. Nanti saya akan kabarin lagi lewat bermain bersama anak. Insya Allah. Makasih banyak sebelumnya Santi. Ada kata-kata terakhir, pesan-pesan? Ya Mbak, maaf. Sebelumnya tadi gimana bukunya Mbak Santi yang ada di App Store? Ya, buku analogi gitu semacam itu ya? Menjadi ibu keren. Berarti bisa kita cari di situ ya kalau mau yang digital dari App Store. Iya, ada yang itu ya yang atau ini semua di Riyadh atau bagaimana? Ada beberapa di kota lain, Santi. Oh. Kalau di Riyadh bisa beli langsung ya? Enggak, saya sih ada satu buku nanti saya kasihkan saja, cuman kan banyak yang di Riyadh banyak. Iya, yang nanya duluan berarti kayaknya Mas Santi. Penanya pertama ya. Ya udah nanti saya ini siapa yang di Riyadh tanya? Dan yang masuk terakhir dapat buku. Ngantri nih jadinya nih. Ini buku saya. Berarti saya ya yang masuk terakhir saya dong ya, Mbak Dara ya. Kayaknya yang duluan dari awal. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu, terserah Santi yang ngasih. Ya Mbak Dara aja deh. Ini buku saya seperti ini. Ada satu di Riyadh. Jadi ini tentang makna hidup, bagaimana juga saat kita merasa hidup ini sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir itu paling menderita gitu, sehingga kita nggak tahu mau ngapain atau mengalami kekosongan jiwa. Itu kayak yang misalnya kita banget di sini. Iya, Masya Allah. Kami sibuk, misalnya ya anak udah gede, kita mau ngapain, kayak gitu-gitu. Ada di sini. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita atur. Ya Santi, terakhir sebelum kita tutup. Iya Mbak. Halo? Ya.
Oh, kata-katanya ya? Iya. Oh, Pesan apa ya? penyemangat kita, ibu-ibu. Apa ya? Tadi sih, ya artinya itu tadi sih yang mau saya sampaikan, bahwa membaca buku itu tidak harus seperti penampilan kutu buku, karena buku itu memang akan kita cari saat kita membutuhkannya gitu. Jadi kalau budaya sudah terendap di seorang anak gitu ya, artinya itu kan sesuatu nilai yang nggak bisa kita lihat ya. Artinya walaupun anak kita nggak berpenampilan seperti kutu buku, saat ia menemukan suatu permasalahan, dia pasti akan mencari literatur untuk memecahkan itu sih. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu gitu ya. Jadi nggak usah panik, anakku nggak mau baca buku, anakku pegang gadget terus. Semakin kita reaksinya negatif, kayaknya anak semakin nerimanya negatif ya. Iya, memang. Jadi santai aja, keep calm, tapi tetap libatkan anak di proses membaca. Iya, makasih banyak Santi atas waktunya hari ini. Masya Allah, saya aja juga ikut tercerahkan karena masih punya pola pikir bahwa membaca itu harus pegang buku. Alhamdulillah hari ini jadi bisa dapat inspirasi, kedepannya jadi lebih kebayang apa yang mau dilakukan bareng anak-anak. Terus sama satu lagi mungkin mau bikin komunitas menulis atau membaca setelah bikin acara ini di Bermain Bersama Anak. Jadi Santi masih tetap saya ganggu ya. Ya, Santi, kita tutup membaca alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ibu-ibu atas kehadirannya. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih Mbak Santi. Terakhir. Mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum. Sama-sama Santi. Mbak Santi, syukran Mbak Dara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Mbak Dara, Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, diganggu mamanya dari tadi ya. Mamanya nggak boleh ini ya. Duluan ya Mbak Dara ya. Makasih banyak maghrib ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ntar kita WhatsApp-an lagi. Siap. Baru baca ini aku Fatel Maya Lestari. GF. Nanti aku tanya di ini ya, Fatel ya. Nanti aku tanya di WhatsApp. Masya Allah. Tercerahkan banyak pokoknya deh Mbak. Aku aja juga masih kayak gitu, tapi aku kejar-kejar. Salah ternyata ya Mbak. Salah. Kalau anak kecil bener, Lin. Iya benar Mbak. Anak gede. Tapi gini loh Mbak. Jadi tuh kalau aku tuh kan kalau malam itu tuh ini, maksudnya udah waktunya anak-anak tuh sama suami. Jadi tuh aku tuh ngebacain bukunya waktu siang gitu. Tapi ya sama-sama baca bukunya tetap interaktif kayak gitu. Itu tuh bisa nggak ya maksudnya sebenarnya? Ya nggak apa-apa, malah bisa. Kalau malam kan dia bilang itu udah nggak terlalu interaktif. Dia anak udah dalam posisi udah nggak terlalu banyak mikir. Jadi malam itu kalau mau menanamkan nilai-nilai gitu. Iya. Jadi tuh iya, itu jadi tuh kalau kalau adik aku ya, maksudnya bagi waktunya kalau siang tuh aku full gitu, sampai mau tidur pun aku tetap bacain buku. Nah, kalau malam itu tuh aku udah lowbat banget, jadi suami gitu, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Story-nya, terus kayak pokoknya segala macamnya mau tidur itu tuh udah urusan suami, karena aku tuh udah dari pagi sampai siang, dari membacain buku, main-main, gitu-gitulah. Gitu. Ya, apalagi kayak gitu kan nggak apa-apa ini time-nya. Juga udah lowbat lah dia. Iya. Kalau ditanya juga, jadi gimana Danis? Menarik nggak buku ini? Kan dia juga udah nggak jawab.
kali udah capek. Tapi karena banyaknya yang tadi aku tanyain Mbak Santi yang ngomong enggak bagusnya tuh baca buku tuh malam gitu, bed story kayak gitu. Ternyata ya yang penting dapat kita ngobrolnya ya kan. Nilai Ya, yang mau ditanamkan. iya. Tergantung bukunya, jadi dipisahin buku siang sama buku malam. Oh gitu. Buku malam tuh yang ada nilai-nilai yang mau dimasukin ke anak. Jadi kita kayak mau hipnotis kan, dia bilang tadi. Ya. Makanya tadi nanya, maksudnya baca buku tuh yang baiknya kapan? Anytime apa malam gitu? Ya gitu aja lah pokoknya Mbak Dara. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Mbak. Ya, Ditunggu. Ya nanti ini hubungin Santi bikin kelas menulis apa kelas membaca lagi. Ya Mbak. Ya. Izin live ya Mbak. Ya, Pamit. sama, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Fatel, maaf ya, nggak kebaca aku tadi. Tapi nanti aku WhatsApp ya. Nggak apa-apa, Pak Dara. Enggak, tadi cuma ini aja kok kayak ini kalau Maya Lestari GF tuh berarti yang orang yang itu gitu Mbak. Kalau enggak ya udah berarti beda. Tadi dia bilang kan Maya Lestari GF juga kan? Pasti sama kayaknya. Terus FLP juga kan? Berarti itu benar ya Mbak? Iya. Iya pernah itu gabung di FLP bareng dia dulu Mbak. Dia FLP banyak sih, mana? Memang di Padang Mbak, dia orang Padang. Kayaknya aku nggak kenal dekat gitu. Jadi kalau misalnya bilang Fatel kita nggak kenal Mbak. Kayaknya aku baca deh buku-bukunya dia. Iya banyak Mbak bukunya dulu. Jadi syukuran ya Mbak Dara. Ya, Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.